biar lebih cepat selesai. Ibu, izin boleh direkam nggak Bu untuk pemeriksaan? Iya boleh. Jadi nanti kita akan membahas 5 pemeriksaan, di mana pemeriksaan itu terdiri atas tingkat sesak nafas, lalu pemeriksaan endurance dengan menggunakan 6-minute walking test, pemeriksaan spirometri untuk kapasitas paru, pemeriksaan ekspansi torak, lalu yang terakhir adalah pemeriksaan DCS. Nah, di sini mungkin sebelum kita mulai kita buka dulu saja ya dia dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, kita mulai saja. Untuk yang pertama adalah untuk pemeriksaan tingkat sesak nafas. Kemarin ketika teori kita sudah membahas bahwa pemeriksaan tingkat sesak nafas kita memilih ada 3 skala yang biasanya digunakan. Yang pertama adalah FAS, yang kedua adalah Modified Bore Scale, dan yang ketiga adalah MRC. Nah, di sini ada yang bawa FAS tidak? Ada yang bawa ALKES? Nah, biasanya di dalamnya ALKES. Nah, baik. Nah, ini FAS ini biasanya kita gunakan untuk mengukur nyeri. Nah, tetapi juga bisa kita gunakan untuk mengukur tingkat sesak nafas. Di mana di sini FAS ini kita gunakan untuk mengukur sebagaimana tingkat sesak nafas yang dialami oleh si pasien. Di mana titik yang paling rendah ini artinya adalah tidak sesak sama sekali. Sedangkan titik yang paling tinggi ini artinya adalah sesaknya maksimal, sudah tidak tertahankan lagi. Nah, pasiennya diminta untuk merasakan dan mengira-ngira. Nah, yang dirasakan sekarang sesak nafasnya sedang. Nah, diminta menggeser. Nah, apakah pasiennya sudah pasti paham maksudnya seperti apa? Nah, jelas tidak. Nah, pasien pasti bingung, Mbak maksudnya gimana? Nah, saya harus menggeser ini seberapa? Nah, biasanya pasiennya nanti pasti akan bingung seperti itu. Nah, kalau sudah bingung seperti itu ya sudah, kita memberikan bantuan sedikit. Nah, di mana di sini kan tidak sesak sama sekali ya, Dek ya. Nah, kalau dia di ujung banget. Sedangkan kalau di sini, nah ini kan sesaknya yang sudah maksimal sekali. Nah, artinya kalau di tengah-tengah sini, nah ini adalah sesak yang sedang. Nah, berarti di sini pasiennya tinggal mengira-ngira saja yang dirasakan sekarang itu masuk ke ranah yang mana? Apakah lebih rendah dari titik yang sedang ini ataukah lebih tinggi? Nah, tergantung sebagaimana pasiennya itu merasakan tingkat sesak nafasnya. Nah, memang sangat sulit untuk mengira-ngira. Nah, tapi memang itu adalah kelemahan dari skala FAS ini. Nah, jadinya memang tidak ada kata benar atau salah. Nah, tetapi kalian sebagai fisioterapis harus bisa mengira-ngira sebenarnya pasien ini memang beneran segitu enggak tingkat sesak nafasnya. Jangan-jangan dia tidak sesuai. Nah, untuk perkiraannya. Nah, contohnya seperti ini. Pasiennya gesernya segini, udah hampir di ujung banget seperti ini ya, Dek ya. Ini seharusnya kalau pasien itu sudah sampai ke level ini, dia napasnya itu sudah sangat tersengal-sengal. Nah, tapi kalau pasiennya datang masih bisa jalan sendiri, masih bisa ngobrol senyum-senyum seperti itu, terus dia gesernya segini, itu tidak mungkin, Dek. Nah, karena sudah pasti ketika dia levelnya sudah mendekati level maksimal, pernafasannya itu sudah pasti akan mengganggu aktivitas sehari-harinya, aktivitas yang dilakukan pasien itu. Entah dia itu jadi ngos-ngosan banget, dia jadi sulit untuk berbicara dengan lancar, dia sudah tidak bisa, yang namanya senyum itu udah tidak bisa, Dek. Jadinya kalau kalian ketemu pasien sesek, terus dia kok cuman kayak gini terus, ya emang pasti seperti itu. Tidak bisa, Dek, dia senyum senengnya tidak bisa. Karena apa? Sesak nafas itu adalah kondisi di mana pasien itu sangat tidak punya daya gitu ya, Dek ya. Nah, jadinya dia itu sangat tidak berdaya dengan keadaannya, yang mana dia cuma mau nafas, udara masuk memenuhi paru-parunya itu tidak bisa. Nah, dan itu sangat menyiksa. Nah, makanya kalau kalian ngelihat pasien sesak terus dia kok kayak ngeresulo kayak gimana ya, kayak banyak ngeluhnya, ya wajar gitu. Nah, cuman ya itu tadi balik kita sebagai fisioterapis ya, Dek ya, karena yang ngeluh itu tidak cuma 1-2, semuanya ngeluh. Kamu datang ngeluh, semuanya ngeluh. Nah, keluarganya ngeluh semuanya. Nah, itu kan kadang kita juga overload. Nah, jadinya makanya yang namanya nakes itu kadang-kadang, Dek, tidak bisa senyum juga, Dek. Sama kayak pasiennya tidak bisa senyum karena kondisi badannya tidak nyaman.
keluarganya tidak bisa senyum karena harus ngurusin orang sakit. Nah kalian tidak bisa senyum karena terlalu banyak yang ngeluh. Nah seperti itu. Nah jadinya kadang kalau kalian di rumah sakit ngelihat perawat kok tidak bisa senyum kayak gitu deh, mungkin saja mereka juga terlalu banyak menerima masukan-masukan negatif ke diri mereka. Nah negatifnya karena apa? Pasiennya ngeluh. Habis itu keluarganya komplain. Nah merekanya juga capek, punya kehidupan pribadi sendiri yang juga berat. Nah itu kan bikin ya secara mental juga tidak bisa terlalu sehat juga gitu kan deh. Nah belum lagi cicilan banyak, gajian juga belum. Nah wes itu makin ngenes lagi. Nah jadinya di sini ketika nanti kalian terjun ke dunia kesehatan yang sesungguhnya, di mana kalian akan merasakan beratnya dunia kesehatan itu. Nah nanti kalian akan memahami deh mengapa mereka yang sudah lama di dunia itu, nah mungkin istilahnya memberikan pelayanan yang tidak terlalu seperti yang kita inginkan. Nah kadang kayak gitu. Nah ada yang memang berat, ada yang memang ngeselin aslinya deh. Nah kalau udah aslinya ngeselin ya itu di luar dari kendali gitu ya. Nah itu adalah fas. Jadinya fas ini punya kelebihan di mana dia itu mudah digunakan. Alatnya sangat mudah digunakan, mudah dijelaskan, dan pasiennya sebenarnya juga paham maksudnya gimana gitu. Nah cuma kelemahan utamanya adalah apa? Tidak ada poin yang jelas untuk masing-masing tingkatan sesak nafas yang dirasakan oleh pasien. Jadinya yang namanya fas itu deh, mau dia itu fasnya untuk nyeri atau untuk tingkat sesak nafas, tidak ada penentuan tingkatan tertentu dalam penggunaan fas. Jadinya ya sudah sekian, angkanya yang didapatkan berapa, nah ya sudah itu yang dituliskan. Bisa dalam skala sentimeter atau dalam skala milimeter. Kalau sentimeter berarti nilainya 0 sampai 10, kalau pakai milimeter berarti 0 sampai 100. Seperti itu. Nah, itu adalah fas. Nah, skala yang kedua adalah modified Borg scale, dimana kalau kalian lihat deh, modified Borg scale itu punya nilai 0 sampai 10. Ada 12 tingkatan di situ. Nah, dimana ketika kalian baca itu sebenarnya dia terdiri atas 3 tingkatan utama, dimana di situ ada tingkatan sesak ringan, sesak sedang, ini temannya. Oh iya, sesak sedang dan juga sesak berat. Yang mana mereka memiliki varian yang cukup beragam di masing-masing tingkatan ini, sehingga terbagi atau terpecahlah menjadi 12 tingkatan ini. Nah nilai 0 jelas tidak sesak ya. Setelah nilai 0 itu ada nilai setengah. Setelah nilai setengah baru nilai 1 sampai nilai 10. Nah nilai setengah sampai nilai 2 itu adalah varian dari sesak ringan. Nah dimana setengah itu adalah sesak sangat ringan sekali. Nilai 1 sesak sangat ringan, sedangkan nilai 2 adalah sesak ringan. Jadinya sesak ringan toh itu ada 3. Nah, di mana nilai setengah itu bisa dikatakan sesaknya itu hampir tidak ada deh. Nah, cuma kalau dibandingkan dengan tidak sesak sama sekali, nah nilai setengah itu seakan-akan sesak yang pernafasan yang dirasakan oleh pasien itu dia itu seperti masih ada hambatannya. Tetapi hambatan ini bukan hambatan yang sampai menyebabkan timbul sesak nafas seperti itu. Nah, jadinya nafasnya kayak agak berat gitu loh, Dek. Nah seperti masih ada hambatannya. Nah tetapi hambatannya itu kecil sekali. Nah makanya itu masuk ke nilai setengah. Nah jadinya beda dengan nilai 1 yang memang dia dari 0 ke 1. Nah itu kan jelas sekali batasannya deh. Nah ini setengah. Nah ini dikatakan dia sembuh itu belum. Nah tapi hambatan sesak nafasnya itu cenderung amat sangat kecil. Nah seperti itu. Itu adalah nilai setengah. Lalu nilai 1 adalah sesak sangat ringan, sedangkan nilai 2 adalah sesak ringan. Nah kalau sesak sangat ringan, nah itu tadi untuk sesaknya, nah itu berasa deh. Nah masih berasa sesak. Nah cuma dia ya intensitasnya sangat kecil. Nah jadinya kalau nilai setengah itu hampir hilang. Nah tapi masih ada. Nah tapi kalau nilainya 1 itu dia hambatannya jelas ada, tapi sangat kecil. Nah lalu untuk nilai 2 adalah sesaknya ringan. Nah kalau sesak ringan, nah ini tentu saja sesaknya cenderung lebih nyata ya Dek ya. Nah bisa dikatakan sangat nyata. Nah cuma intensitasnya memang derajat beratnya dia ringan saja seperti itu.
Nah, nilai ketiga adalah sesak sedang. Nah, kalau sesak sedang itu kan di middle range ya Dek ya. Dia ringan enggak, tapi berat juga enggak. Nah, di tengah-tengah saja, biasa-biasa saja. Nah, itu adalah sesak sedang. Nah, nilai 4 itu adalah sesak kadang berat. Nah, sesak kadang berat ini adalah sesak di mana pasien itu merasakan sesaknya berat. Nah, tetapi beratnya ini bisa berubah sewaktu-waktu. Tergantung pasiennya itu tipe sesak nafasnya seperti apa. Misalnya pasien ini dia itu sensitifnya terhadap aktivitas. Nah, jadinya kalau dipakai aktivitas sesaknya berat. Tapi nek dia istirahat sesaknya bisa turun. Nah, jadinya dia bisa naik turun seperti itu. Nah, atau jika pasiennya ternyata sensitif terhadap lingkungan, suhu lingkungan. Nah, jadinya kalau pas pagi itu kan suhunya dingin gitu ya, subuh kayak gitu kan dingin. Nah, kalau pas dingin sesaknya naik ke berat. Nah, tapi nanti agak siangan turun. Nah, nanti ketemu maghrib, nah naik lagi. Nah, malam semalaman sampai nanti ketemu matahari lagi. Nah, itu adalah sesak kadang berat. Nah, namanya saja kadang berat. Nah, jadinya dia kadang-kadang jadi berat, kadang-kadang bisa turun. Tergantung tingkat kesensitifan si pasien. Dia sensitifnya terhadap apa? Gitu. Itu nilai 4. Nilai 5 adalah sesak berat. Nah, jadinya kalau sesak berat ini mau dia ngapain aja yus berat terus kayak gitu deh. Nah, itu nilai 5. Nilai 6 itu tidak terdefinisikan. Tapi nilai 7 itu adalah sesak sangat berat. Artinya apa? Nilai 6 itu adalah nilai di antara sangat berat dan berat. Dibilang berat kok lebih, nah tapi tidak sampai yang sangat berat. Nah, itu nilai 6. Nilai 8 dan 9-nya juga tidak terdefinisikan. Nilai 10 adalah sesak yang maksimal, sudah hampir tidak tertahankan. Nah, artinya 8 dan 9 itu wis OTW ke 10 seperti itu deh. Nah, jadinya sudah sangat mendekati nilai maksimalnya. Nah, kalau kalian lihat modified Borg scale itu memiliki tingkat akurasi yang sangat baik. Bahkan kondisi pasien itu berubah sedikit saja, itu nilainya bisa saja berubah. Nah, tapi tingkat kesulitannya juga luar biasa, seobjektif dari si skalanya juga. Karena skalanya sangat objektif, otomatis kalian sebagai fisioterapis itu juga harus bisa menggunakan keobjektifan itu dengan baik. Artinya apa? Kalian harus bisa menilai pasiennya itu dengan tepat. Apakah pasien ini masuk ke derajat yang ini atau ini. Nah, kesulitannya jelas. Kalian harus menganamnesis pasiennya. Wawancaranya tidak cuma 1 kali, 2 kali, bahkan bisa berkali-kali. Nah, untuk memastikan apakah pasien ini benar-benar berada di titik ini untuk penilaiannya. Nah, dan membutuhkan kesensitifan dari si fisioterapisnya dengan sangat baik. Nah, kalau kalian tipe orang yang sulit untuk membedakan tingkat sesak nafas antara satu pasien dengan yang lainnya, nah kalian nanti susah pakai si Borg scale ini. Nah, jadinya butuh keterampilan juga deh, keterampilan dalam komunikasi dan keterampilan dalam mengenali tingkat sesak nafas secara inspeksi. Nah, jadinya kalian ngelihat itu, kalian bisa membedakan antara sesak nafas yang tingkatan ini dan ini. Nah, dan itu butuh waktu hampir puluhan tahun untuk bisa mendapatkan kemampuan itu. Nah, jadinya kalau kalian tidak pegang pasien sesak nafas terus-menerus, kalian nanti tidak akan terlatih untuk punya kesensitifan terhadap kondisi sesak nafas pasien. Nah, karena apa? Setiap orang itu punya variasi sesak nafas yang sangat berbeda. Nah, dan itu kalian harus bisa mengenali. Nah, dan untuk bisa punya kemampuan itu ya kalian memang harus sering-sering ketemu pasien seperti itu, dan bahkan harus setiap hari ketemu pasien itu. Nah, makanya deh untuk fisioterapis kardiopulmonal, nah terutama yang selalu pegang sesak nafas, nah itu dia pasti akan jauh lebih sensitif dibandingkan fisioterapis yang jarang ketemu pasien sesak nafas. Nah, jadinya kalau kalian kerjanya di rumah sakit khusus paru-paru atau jantung, nah itu kan pasien kalian biasanya tidak pasien batuk. Nah, pasien batuk itu pasti temennya sesek. Nah, ini sesek sama batuknya itu tidak mungkin nanti terpisahkan. Nah, akhirnya karena kalian ketemunya pasien itu terus, kalian akan sangat terlatih berkaitan dengan kondisi sesak nafas. Nah,
kalau kalian kerjanya di rumah sakit paru-paru itu tidak capek deh. Nah karena apa, latihannya pasiennya itu juga tidak seberapa, cuma resikonya tinggi. Kalau sampai kalian salah ngitung dosisnya, pasiennya bisa kondisinya naik. Nah kalau cuma naiknya dikit tidak apa-apa deh. Nah tinggal ya udah Pak istirahat, yuk napas dulu Pak, ya ini minum Pak. Nah tinggal kayak gitu. Lanjut kalau ternyata naiknya kelebihan, nah bahaya. Nah makanya fisioterapis yang pegang kondisi pulmonal dan jantung itu memang harus benar-benar orang yang teliti ya Dek ya dalam penentuan dosis, karena salah sedikit saja bisa mempengaruhi sekali ke pasiennya. Nah beda dengan kasus-kasus yang lain, misalkan muskulo gitu ya Dek ya. Muskulo misalkan kalian kelebihan ngasih dosisnya, misalkan kelebihan atau kekencangan, misalkan pas masas atau pas memberikan myofascial release, misalkan ngerilis ototnya, kalian agak kekencangan. Nah paling yang dirasakan pasiennya apa Dek? Jarum. Nah kalian pernah nggak habis dipijit, nah kekencengan, habis itu malah sakit semua. Nah paling kebablasannya kayak gitu. Nah tapi kalau jantung, nah sampai kalian kebablasan tuh pasiennya nah, agak serem gitu loh. Nah seperti itu ya, nanti makanya kalian tinggal senangnya seperti apa, senangnya masuk ke kompetensi mana. Nah kalau kalian sukanya keluar, nah itu jadi aja fisioterapis olahraga. Nah kalian jalan-jalan terus gitu. Tanding ke sana ngikut ke sana gitu kan. Nah nanti sana ada butuh tim kos ngikut lagi ke sana, ya jalan-jalan terus. Nah kalau sukanya sama anak-anak, nah ini juga istilahnya keterampilan yang tidak semua orang punya. Nah jadinya tidak semua orang itu bisa pegang anak-anak. Nah dan kalau bisa pegang anak-anak, kalian bisa pegang hampir semua kompetensi dengan baik. Nah karena apa, orang yang sudah bisa pegang anak-anak deh, itu secara mental dia itu emosinya sangat stabil, jadinya tidak panikan. Ya, misalkan ada anak kecil nangis, apalagi anak orang nangis gitu ya Dek ya, kan kita panik deh. Anaknya nangis, dilihatin ibunya gitu kan. Nah iya kalau cuma ibunya, simbahnya, siapa-siapa ikut, baru mbok pegang makin teriak lagi. Nah, putuku jangan dipegang gitu Mbak, nangis Mbak. Nah kalau kalian tidak punya mental yang stabil deh, emosimu tidak stabil, nah ya wes panik akhirnya. Nah kan gitu. Kadang di anak kecil itu baru lihat-lihatan sama kita kayak gitu dia udah nah kayak gitu. Apalagi orang-orang yang wajahnya tidak friendly kayak gitu kan Dek. Nah, anak kecil itu kan sensitif banget gitu. Apalagi kalau kita udah takut duluan, dia kerasa loh Dek, tahu loh. Anak kecil itu tidak bisa dibohongin Dek. Kita kadang kepikiran apa dikit tidak terlalu konsen gitu, dia tahu, akhirnya nangis. Nah dan jangan lupa semua anak kecil yang ketemu fisioterapis kebanyakan pasti nangis. Nah karena dia dilatih gitu kan ya. Nah dia maunya main, nah harus fokus kayak gini dulu. Nah itu kan dia tidak nyaman. Nah makanya kalian juga harus tenang. Jadinya kalau kaliannya tenang, anaknya juga ikut tenang. Nah kalau kitanya udah enggak tenang duluan, nah udah kelar. Nah seperti itu. Nah makanya orang kalau sudah pegang anak-anak Dek, nah itu dia kalau misalkan ada masalah apa gitu biasanya mukanya datar aja gitu ya. Kalian lihat Bu Laila, itu jagoannya anak-anak. Wah anak saya Dek ngereok nggak karuan kalau ketemu siapa-siapa gitu, dosen siapa-siapa, ketemu Bu Hotin teriak, ketemu Bu Ais teriak, ketemu siapa-siapa teriak, ketemu Bu Laila dideketin, digendong, dipupuk bentar, tidur Dek. Saya kok bisa? Nah, tapi kenyataannya memang ada orang yang seperti itu. Nah, dia itu tipe orang yang menenangkan gitu Dek. Jadinya kita kalau di dekatnya dia gitu ya tenang aja gitu. Nah, jadinya orang yang dewasa saja tenang, nah apalagi anak kecil gitu ya, dia ikutan tenang. Nah, orangnya kalem kalau ngomong kawan. Ayo di sana ada apa? Sekalem itu orangnya. Nah, jadinya memang ya kompetensi itu tak kasih tahu Dek, kompetensi itu kalau bisa kalian kerja kayak gitu ya, kerjalah di tempat yang kalian memang senang. Nah jangan tempat yang kalian pokoknya yang penting kerja. Nah ini jangan Dek. Nah kalau kalian yang tidak senang, nanti kalian kerjanya setengah hati kayak gitu. Nah, kalau kalian senangnya ketemu mahasiswa kayak gitu, jangan ketemu pasien Dek.
Nah kerjanya jadi dosen, rasain ya jadi dosen. HP nih ya, nah liburan enak-enak kayak gitu. Assalamualaikum Bu, mohon maaf bisa masuk jam sekian. Pak liburan saya. Nah dan kita bertanggung jawab atas masa depan anak orang gitu kan Dek. Nah kalau kita agak acuh sedikit, nah akhirnya terhambat semuanya kayak gitu kan. Nah, jadinya ya wes kalian senangnya yang mana. Nah, jadi dosen nanti lulus S1 profesi daftar dia jadi asdos. Nah rasain coba kayak mana yang montang panting bolak-balik kayak gitu. Nah gitu ya. Nah jadinya box scale itu memang membutuhkan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Nah jadinya itu kelemahan dari box scale. Tapi kelebihannya dia sangat objektif, amat sangat objektif. Lalu skala yang ketiga adalah skala MLC. Nah, di mana skala MLC ini punya 5 tingkatan 0 sampai 4. Di mana nilai 0 adalah tidak sesak, atau dia ini sesak ketika terstimulasi aktivitas yang sangat berat. Jadinya untuk bisa menstimulasi nilai 0 ini, nah harus dengan aktivitas yang sangat berat. Bahkan tidak usah orang sesak nafas, orang yang tidak punya sesak nafas pun ketika dia itu terstimulasi dengan aktivitas yang terlalu berat, pasti nanti akhirnya akan sesak. Nah contohnya Dek, kalian, nah ya kamu aja Dek, tak suruh sekarang naik ke lantai 4, liftnya tak matiin Dek. Nah jadinya kamu naik tangga aja. Nah cepet 5 menit, ambilin berkas saya yang ada di lantai 4. Nah balik lagi ke sini. Nah kalau 5 menit kamu tidak sampai sini, tidak usah masuk kelas, tidak usah praktikum. Nah apa yang kamu pikirkan Dek? Wah jadi-jadinya kan waring dia ke lantai 4, ngambilin yang harus diambilin tadi, nah turun. Nah habis itu tak tanya, Dek tadi kamu di lantai 4 ketemu Pak Hilmi enggak? Nah Bu bentar Bu, saya nafas. Nah, pasti kayak gitu. Nah itu nilai 0 itu kayak gitu Dek. Nah jadinya nilai 0 itu adalah nilai di mana orang itu sebenarnya tidak sesak. Dan sesaknya itu bisa muncul ketika terstimulasi aktivitas yang sangat berat. Nah, tidak terstimulasi ya tidak sesak. Nah, itu biasanya dimiliki oleh orang yang normal. Orang yang sehat itu adalah nilainya 0. Nilai 1 derajatnya derajat ringan. Di mana pada derajat ringan ini, orang ini terstimulasi sesaknya hanya ketika dia melakukan aktivitas yang cepat, bergegas. Contohnya berjalan bergegas, atau berjalan di tempat yang menanjak. Nah, berjalan bergegas itu jalannya terburu-buru Dek, jadinya kemerungsung gitu loh. Atau jika dia berjalan di tempat yang mendaki. Nah, jadinya mendaki itu bukan naik tangga. Naik tangga itu dia itu datang Dek. Nah, jadinya mendaki itu loh. Nah, nanjak itu loh. Nah, berjalan di tempat yang mendaki. Nah, dia baru terstimulasi sesaknya. Nah, itu adalah derajat ringan. Nah, makanya orang kalau dia punya sesak nafas, itu derajatnya ringan. Kalau mau naik gunung itu hati-hati sekali. Nah, karena apa? Orang yang sesak nafas naik gunung, nah itu pasti dia nanti akan mengalami kesulitan karena berkaitan dengan apa? Fisiknya. Bahkan kita orang yang sehat naik gunung ya setengah mati Dek. Nah, apalagi kalau sudah sampai pos yang tinggi gitu kan, makin terjal naiknya seperti itu. Nah, kita yang sehat aja ngos-ngosan, apalagi orang yang sesak gitu kan. Nah makanya kalau kalian punya riwayat sesak nafas, boleh Dek kalau mau naik gunung boleh. Cuma jangan sampai ketika kalian naik gunung itu nanti nyusahin temennya. Nah seperti itu. Nyusahin karena apa? 1, memperlambat laju jalannya. Nah karena kalian kan sesek, kalau jalannya nanjak gitu kan sesek. Nah otomatis kalian jadi lambat. Kalau kalian lambat, temen setimmu itu tidak mungkin ninggalin kamu. Kalau timnya solid ya. Kalau udah ya kamu lambat, kamu duduk situ aja kita tak naik. Nah kayak gitu. Tidak boleh tapi ya Dek ya. Kalau naik gunung itu tidak boleh seperti itu. Kalau ada satu teman yang tidak bisa lanjut, kalian semua batal naik. Dan itu adalah etika orang naik gunung. Jangan pernah meninggalkan temennya. Apapun yang terjadi, apapun yang kalian rasakan, meskipun itu cuma dikit, kalau temenmu itu tidak bisa naik lagi, jangan pernah ditinggal. Karena kalau ditinggal, resikonya temanmu hilang. Kalau hilang, kalian semua akan menyesal seumur hidup kalian. Lebih baik menunda satu perjalanan daripada kalian kehilangan teman kalian selamanya. Cuma gara-gara egoisme kalian. Nah seperti itu. Nah makanya orang yang punya tingkat sesak nafas, sesak nafasnya ringan, itu kita harus sadar diri gitu Dek. Oh kita punya nih riwayat sesak nafas.
Jadinya kalau misalkan mau naik gunung, preparingnya itu akan jauh lebih banyak. Obatnya harus full, jangan sampai nanti kalau pas sesek obat inhalernya ternyata udah habis. Nah, piye? Nah, jadinya enggak boleh. Obat-obatan harus lengkap semuanya dibawa. Baju juga double protektif, karena apa? Orang sesek dia akan sensitif terhadap dingin. Nah, jaket, sarung tangan, baju harus double. Karena apa? Kalau hujan basah, kalau basah tidak ganti baju, nah wes masuk angin, kelar nanti. Nah, jadinya tidak boleh. Kalau misalkan kalian persiapannya tidak mateng, itu lebih baik jangan. Dan kalau merasa badannya tidak enak, itu juga jangan nekat naik. Bahkan orang yang sehat itu kalau badannya tidak enak, itu jangan nekat naik, meskipun persiapan sudah lengkap semuanya. Kita jangan mengira ya, kalau kita bisa sampai puncak, itu kita bisa mengalahkan alam. Enggak deh, alam aja yang mengizinkan kita naik gitu loh. Nah, jadinya kita jangan istilahnya agak-agak sombong gitu ya Dek ya, kalau bisa sampai ke sana. Nah, sebenarnya saya juga enggak paham kenapa ada orang yang seneng naik gunung kayak gitu. Karena satu capek banget. Capek pakai banget. Nah, setelah itu kan susah ya Dek sampai sana tuh. Saya dulu pernah sampai pos 2 aja nangis minta turun. Akhirnya turun beneran. Jadinya fisiknya mungkin oke deh. Nah, tapi kalau secara mental enggak mau, enggak bisa naik juga. Ya mental siap, tapi kalau fisiknya enggak siap juga sama aja. Nah, jadinya dulu saya pernah sekali menyusahkan teman-teman saya, dan akhirnya dari situ saya belajar bahwa jangan sampai, meskipun kita itu pengen, tapi jangan sampai egois seperti itu. Kalau enggak mampu ya mendingan dari awal udah bilang enggak aja. Nah, akhirnya itu timnya terpecah jadi 2. Jadinya ada 2 orang yang nganterin saya turun. Nah, tim yang lainnya jadinya nunggu di situ, nunggu yang 2 orang turun ini tadi. Nah, kan PR banget ya Dek. Nah, yang harusnya besok bisa pulang, akhirnya harus mundur lagi cuman gara-gara ini satu nyawa ini. Gitu kan. Nah, karena harus diterima oleh pos yang paling bawah, tim registrasi yang ada di bawah itu harus diterima dulu orangnya. Nah, habis itu baru nanti yang lainnya bisa meninggalkan. Kayak gitu. Naik gunung itu kayak gitu banget deh. Nah, jadinya kalau dari yang ada di sini nanti mau naik gunung, nah kalian harus pelajari dulu bagaimana etika ketika ada di gunung dan juga prosedur ketika kalian melakukan proses naik gunung itu. Kayak gitu. Nah, itu adalah derajat 1, derajat yang ringan. Derajat yang kedua adalah derajat sedang, di mana orang di derajat yang sedang ini sudah mulai mengalami penurunan jumlah O2 di dalam tubuhnya, sehingga yang terjadi ketika jumlah O2-nya itu turun, nah maka tubuh ini akan membentuk energi dengan jumlah yang lebih sedikit juga. Artinya apa? Orang dengan jumlah O2 yang sudah mulai turun itu tadi, dia akan menjadi mudah lemas. Nah, makanya orang ini akan melakukan adaptasi pada tubuhnya dengan cara memperlambat aktivitas jaringan yang memang mungkin untuk diperlambat. Salah satunya adalah apa? Jaringan otot skelet atau otot lurik. Di mana otot lurik ini bisa kita percepat atau kita perlambat sesuai dengan keinginan kita. Nah, makanya orang kalau dia punya derajat sesak nafas yang sedang, nah dia nanti akan memperlambat kinerja otot skeletnya. Sehingga apa? Kecepatan dia dalam melakukan aktivitas menjadi lebih rendah dibandingkan dengan orang yang seumurannya. Orang kalau seumuran itu VO2 max-nya kurang lebih sama. Nah, kan tingkatannya cuma laki-laki sama perempuan, bedanya cuma itu saja. Nah, tapi kurang lebih sama. Nah, kalau kurang lebih sama, kok orang ini kok lelet banget ya? Kok lambat banget? Kenapa bisa seperti itu? Nah, di situ penyebabnya salah satunya bisa saja karena itu tadi jumlah energi yang memang dia miliki itu hanya sedikit. Nah, akhirnya untuk bisa ngirit energi, nah orang ini menjadi lebih lambat, memperlambat aktivitasnya. Jadinya kalau jalan dia lebih lambat, kalau bergerak pun jadi lebih lambat, tidak bisa satset seperti itu. Nah, karena untuk menghemat energinya. Orang itu kalau melakukan aktivitas otot rangka, makin cepat aktivitasnya, maka energi yang dibutuhkan makin banyak. Nah, makanya untuk bisa ngirit energi tadi ya sudah dilambatkan saja untuk aktivitas otot seperti itu untuk derajat yang sedang. Nah, atau jika dia mengikuti kecepatan orang seumurannya, dia harus berhenti
di titik maksimal si orang ini mampu. Nah jadinya misalkan orang yang normal itu bisa sampai sini. Nah, orang yang sesak itu bisa mengikuti kecepatan mereka. Nah jadinya misalkan jalan gitu ya dia, kecepatannya mereka ngikuti kecepatan orang yang normal itu bisa. Nah tapi mereka ini tidak bisa mencapai titik finish yang sama dengan orang yang normal. Nah karena apa? Mereka sudah kehabisan energi dulu sebelum mereka sampai ke titik yang memang dituju gitu. Nah jadinya misalkan orang normal bisa jalan 500 meter non-stop misalkan. Nah orang yang punya tingkat derajat sedang ini, nah mereka bisa saja berhenti di titik sebelum 500 meter itu. Karena apa? Energinya sudah habis dulu. Nah jadi seperti itu gambaran untuk derajat yang kedua. Derajat yang ketiga adalah derajat berat, di mana pasien ini dia ini mulai jauh lebih lambat lagi. Nah jadinya dia itu jumlah energinya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang derajat kedua. Jadinya pasien ini berjalan kurang lebih 100 yard, itu dia harus berhenti sejenak untuk mengambil nafas. Jadinya dia ini setelah berjalan 100 yard, dia harus berhenti dulu untuk menstabilkan nafasnya. Setelah itu baru bisa berjalan lagi di ketinggian tanah yang tetap. Nah jadinya bukan jalan yang menanjak. Kalau derajat 1 tadi kan jalannya menanjak. Nah kalau yang derajat yang ketiga, jalanannya datar dalam jarak 100 meter. Nah pasien ini harus berhenti sejenak untuk mengambil nafas. Nah jadinya dia jalan 100 meter itu udah ngos-ngosan banget. Makanya dia harus berhenti sejenak untuk mengambil nafas. Bukan berhenti bernafas setelah jalan 100 meter. Banget deh. Nah kemarin ada anak semester 4. Nah karena praktikum ya dek ya, grogi setengah mati kayak gitu. Nah jelasin derajat 3, berhenti bernafas bu setelah jalan 100 meter. Saya bentar. Coba diulangi lagi, berhenti bernafas bu setelah berjalan 100 meter. Mungkin dia maksudnya ini ya dek ya, setelah jalan 100 meter dia harus berhenti dulu, mungkin seperti itu. Nah cuman keterucut keluar ngomongnya itu jadinya beda. Nah jadinya bukan berhenti bernafas, tapi dia harus berhenti sejenak untuk mengambil nafas. Itu derajat yang ketiga. Nah derajat yang keempat adalah derajat yang sangat berat, di mana pasien ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan aktivitas keluar rumah. Nah, bahkan hanya untuk melakukan kegiatan dressing atau menggunakan pakaian dia membutuhkan bantuan. Sehingga tingkat ketergantungan pasien ini sangat tinggi. Nah, karena dia cuma pakai baju saja itu masih dibantu seperti itu. Penggunaan 3 skala yang kalian sudah tulis tadi, nah itu memiliki sifat yang sangat berbeda. Di mana untuk FAST dan box scan itu untuk mengukur tingkat sesak nafas waktu. Jadinya yang sekarang dirasakan itu seperti apa. Nah itu kalian bisa pakai FAST atau box scan. Tapi untuk MRC tidak bisa digunakan untuk mengukur tingkat sesak nafas waktu, tapi untuk mengukur tingkat sesak nafas pasien ketika dia melakukan aktivitas. Nah jadinya jenis-jenis skala itu tentu saja berbeda untuk penggunaannya. Jadinya kalau kalian mau mengukur tingkat sesak nafas waktu pakai MRC tidak bisa. Tapi kalau kalian mau mengukur tingkat sesak nafas pasien pas aktivitas terus pakainya adalah FAST, nah itu juga tidak bisa. Nah jadinya kalian harus bisa menggunakan skala tingkat sesak nafas sesuai dengan memang kebutuhannya seperti itu ya. Itu adalah penilaian tingkat sesak nafas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bu? Saya Bu. Ya. Kan bahas sesak nafas ya Bu. Kalau misalkan pertolongan pertamanya untuk sesak nafas itu gimana Bu? Breathing control dulu deh. Nah jadinya orang kalau sesak nafas deh itu satu, dikasih ruangan yang luas. Jadinya kalau kalian lihat teman kalian lemas, tidak bisa napas, jangan terus, itu kenapa? Mbok kerumuni kayak gitu, tambah tidak bisa napas. Karena apa? Tempat yang sempit itu akan menambahkan stres ke pasien yang mengalami sesak nafas itu. Makanya kalau kalian ketemu orang sesak nafas, yang pertama kalian lakukan adalah kasih dia ruangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah instruksi untuk dia sendiri untuk bisa mengatur napasnya. Jadinya breathing control itu bukanlah suatu breathing exercise, bukan. Jadinya breathing control itu adalah kita mengembalikan ke pasiennya untuk si pasien itu bisa mengatur napasnya sendiri dulu. Ayo mbak, napasnya diatur dulu sendiri. Yuk tarik napas pelan-pelan, dihembuskan pelan-pelan.
Nah jadinya orang kalau sesak nafas itu pasti gini deh, makin lama makin panik seperti itu. Nah karena apa, dia ngerasa napas udara itu kok dia itu udah tarik napas kok nggak bisa masuk. Nah rasanya kan seperti itu, akhirnya panik. Nah makin panik makin nggak bisa napas. Artinya apa, ketika orang sesak napas yang harus dihilangkan pertama adalah kepanikannya. Kalau dia sudah bisa tenang, nah baru kita lihat apakah pasien ini butuh oksigen atau tidak. Nah kalau ternyata kepanikannya itu tidak bisa dikontrol, nah ya sudah, mau tidak mau memang harus tembak oksigen. Nah kalau dia sudah bisa mengontrol napasnya sendiri, terkadang oksigen itu tidak diperlukan deh. Tinggal tergantung tingkat sesak nafasnya seberapa. Tapi kalau memang dia paniknya tidak bisa ditolong, tidak bisa mengontrol napas, nah akhirnya ya mau nggak mau memang oksigen satu-satunya jalan. Nah makanya kalau kalian ketemu orang sesek, ada ya yang dia itu cuma istirahat kasih teh hangat selesai gitu kan. Ada yang dia sampai harus dikasih oksigen. Nah itu tergantung tingkat beratnya tadi dan tergantung tingkat kepanikannya. Nah jadinya seperti itu. Nah jadinya kalau kalian sendiri delalah kok sesek deh, nah itu memang yang paling penting adalah manajemen kepanikan itu tadi. Nah itu teori ya dek ya. Nah kalau ngerasain itu memang susah deh. Nah, kalau sudah napas kok nggak bisa itu panik banget. Nah bahkan kadang bisa kita itu sampai nggak sadarkan diri. Nah karena tingkat kepanikan yang sangat tinggi. Kadang diajak ngomong itu sampai nggak nyambung. Ada yang kayak gitu. Nah kalau sudah seperti itu susah deh. Nggak bisa kita instruksikan untuk breathing control, nggak bisa. Jadinya jadi memang harus oksigen. Nah kalau jadi ada kasus Bu sebelumnya itu udah ditembak oksigen tuh Bu, tapi dia tuh masih kayak bingung cara bernafasnya tuh gimana, kayak seolah-olah lupa cara nafas gitu. Nah dia kan harus ada diatur kan, kayak Ibu cara nafas tuh pertama naik terus turun gitu kan Bu. Nah terus apakah itu berlangsung selama terus sampai berapa menitnya Bu? Ya kalau berapa menitnya itu tergantung deh. Nah tergantung si pasien ini kebutuhannya seberapa. Jadinya tidak ada patokan. Kalau misalkan pakai oksigen itu harus sekian menit, udah kayak gitu enggak. Nah jadinya tergantung pasien itu kebutuhannya seberapa. Nah jadinya kalau orang nah dia itu masih butuh banget oksigen. Nah dia pakai oksigen itu nggak akan terganggu. Nah tapi kalau dia sudah bisa napas sendiri ada oksigen itu risih banget deh. Nah jadinya bahkan dia bisa ngelepas oksigennya sendiri karena dia sudah bisa napas sendiri. Nah jadinya memang breathing control itu terkadang kita harus mengingatkan ya dek ya, mengingatkan cara nafas yang baik itu seperti apa. Yuk Bu, tarik nafas lewat hidung Bu pelan-pelan, nanti dihembuskan juga pelan-pelan. Yuk tarik nafas dulu, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Nah kadang kita harus mengingatkan seperti itu karena itu tadi kepanikan bisa membuat orang itu lupa cara untuk bernafas. Ya sudah, tinggal diingatkan aja. Nah fisioterapisnya, nakesnya juga dilarang panik. Nah jadinya kadang kalau kita ketemu dengan kondisi darurat di depan kita, kadang kita juga aduh ini harus gimana. Nah kita harus punya manajemen emosi yang bagus juga. Nah jadinya yang perlu kita lakukan pertama adalah tenang dulu. Nah jadinya dia sudah tidak tenang, jangan sampai kita menambah kegaduhan di situ. Nah seperti itu. Nah gitu ya dek ya. Nah sulit deh memang kalau kita tidak sering ketemu dengan kondisi yang darurat, itu kita sulit untuk bisa mengaplikasikan kondisi seperti ini. Nah jadinya kalau delalah kalian kok ditakdirkan ketemu kondisi darurat seperti ini berkali-kali, itu keberuntungan kalian deh. Karena sekalian di situ kalian bisa berlatih untuk satu manajemen emosi, yang kedua ketemu pasien langsung itu seperti apa. Nah seperti itu ya. Nah, itu kondisi sesak nafas deh. Nah gitu ya. Saya tak ngomong sama mahasiswa yang masuk jam 1. Mundur sejam deh. Kita lanjutkan. Nah itu adalah pemeriksaan tingkat sesak nafas. Kita akan masuk yang kedua adalah di pemeriksaan ekspansi toraks untuk mengetahui pengembangan sangkar toraks. Nah ada yang bawa midline deh. Sangkal toraks tuh dibutuhin. Ada yang bawa midline?
sudah dol kayak gitu ya bisa. Nah kalau mau yang awet itu sebenarnya yang panjang itu loh dek. Nah cuma dia nggak rapi gitu loh. Biar ada kasus. Rapiinnya lama. Ya baik, untuk ekspansi torak Ini. ya udah biasa kan ya. Nah ini kayaknya langganan. Nah, kamu ngapain? Ya, silakan duduk sini. Iya dia belum apa-apa udah mau lepas baju. Nah jadi betul sekali dalam pemeriksaan ekspansi torak, instruksi utama kepada pasien itu adalah pasien harus terbebas dari pakaian. Nah jadinya harus sekali lepas baju bagian atasnya. Nah bagian bawah dipakai aja. Nah ya jadinya silahkan dilepas dulu bajunya. Sispeknya Jabar kenapa? Kayak banyak. Gak kelihatan gak sih? Sini Silahkan duduk. Bersyukurlah dek badanmu kurus sekarang karena nanti kamu akan gemuk pada waktunya ya. Ya baik. Untuk pemeriksaan ekspansi torak ini sebenarnya masuk ke pemeriksaan antropometri ya dek ya. Dimana di sini kalian akan mengukur seberapa luas pengembangan dari torak si pasien. Jadinya pasien itu dek semakin luas dia bisa mengembangkan sakat toraknya. Nah nanti untuk kapasitas parunya itu akan jauh lebih baik juga. Nah karena apa dek? Jumlah oksigen yang masuk ke paru-paru kita itu sangat dipengaruhi dari pengembangan sakat toraknya. Nah karena apa? Paru-paru kita itu letaknya kan di dalamnya sakat torak. Nah jadinya anggaplah di bawahnya sakat torak. Jadinya ini sakat toraknya, ini paru-parunya. Kalau sakat torak itu bisa mengembang luas, nah maka paru-paru ini juga akan bisa mengembang seluas mungkin. Isi paru-parunya juga banyak. Nah tapi kalau sakat toraknya itu cuma dikit, mengembangnya cuma dikit, nah paru-parunya nggak bisa mengembang karena apa? Kepentok sama si sakat torak. Nah oleh karena itu semakin luas sakat toraknya itu bisa mengembang, maka kapasitas parunya akan semakin bagus juga. Yang kanan. Kenapa? Yang kanan Oh, dia iya. agak dalam. Kamu skoliasis waktu? Enggak trauma bu dia. Trauma apa? Pernah jatuh? Tanya sedih banget. Ya orang masa. Masa orang hutan? Saya dibanting itu kan ya kan ya? Iya. Ya, ditabrak. Ya, kamu tidak mau menjadi tersangkanya kan? Apa yang tentang kamu? Kamu Apa yang anu korban? korban. Kayak mana sih bar kamu nih? Ribet. Nah, ini punya siapa deh? Nah, belum pernah dipakai ya? Atau jarang dipakai? Berdebu. Enggak sepanjang itu. Ada something. Iya, Oh, cuma udah sepanjang itu cuma di ujung sini aja. Iya. Oh, iya. Jadinya ini masih fresh keluar dari pabrik ya. Jadinya yes, kotor. Nah, jadinya untuk pengembangan sakat torak deh. Nah, ada 3 titik yang nantinya akan kita gunakan, yaitu di bagian aksila. Yang kedua adalah di interkosta 5 dan 6. Dan yang terakhir adalah di prosesus sifoides. Prosesus sifoides ini adalah bagian ujung dari tulang sternum. Nah, di mana di sini masing-masing titik itu nanti akan mewakili lobus yang ada di paru-paru kita. Di mana lobus superior diwakili dari titik yang ada di aksila. Lobus medial adalah diwakili oleh titik yang kedua, interkostal 5 tadi, dan titik yang ketiga mewakili dari lobus lower. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama akan kita lakukan adalah melingkarkan dari si midline ini, melingkar di bagian dadanya. Nah, lalu instruksinya adalah, Mas nanti kalau saya instruksikan tarik napas sepanjang mungkin. Nah, seperti itu ya. Nah, dan di sini kita sebagai fisioterapis, nah itu harus bisa melakukan pemeriksaan ini dengan cepat. Jadinya kalau pasiennya tarik napas, itu kita langsung mengikuti dari pengembangan sakat toraknya. Nggak boleh pasiennya tarik napas toh, kita masih ribet. Pasienmu gini. Nah, jangan
melakukan dengan cepat. Teman-temanmu tadi sudah ada 2 kelompok yang praktik dan hanya 1 orang yang bisa lolos melakukan pemeriksaan ekspansi torak dengan baik. Nah sisanya Bu ini kok nggak gerak. Nah kenapa bisa nggak gerak? Nah jadinya yang pertama adalah apa? Nah kita harus pastikan bagian depan dan belakang itu lurus dan juga tidak ada yang melintir-melintir. Nah di sini lurus. Nah bagian belakang juga lurus. Nah jadinya jangan sampai ada yang muter kayak gini. Setelah itu usahakan kanan dan kiri dia juga seimbang. Nah setelah itu posisi dari midline-nya jangan longgar. Kalau dia longgar, nanti ketika pasiennya tarik nafas dia tidak akan gerak. Nah contohnya ya, ini kan longgar ya. Nah, ini cukup longgar. Nah setelah itu pasiennya tak suruh tarik nafas. Yuk tarik nafas. Nah, tidak terlalu gerak. Hembuskan. Nah, tapi kalau terlalu kencang, Nggak bisa bergerak. Nah, Tahan ya Bu. menyakitkan. Nah, jadinya pastikan tingkat keketatannya cukup untuk bisa mengukur dari pengembangan sampai torak. Jadinya di sini untuk titik awalnya adalah 74. Nah, sebenarnya dan dia nggak kerasa loh. Ya. Ya, baik 74 ya Dek ya. Nah, ya sekarang tarik nafas Dek. Ya, hembuskan. 74 sampai ke 78. Berapa cm? 4 cm. Nah, langsung kita tulis. Nah, jadinya titik awal 74 sampai 78. Nah, itu langsung kita dokumentasikan. Karena apa? Ingatan kita itu stitis Dek. Jangan terus kita 3 titik niatnya, saya pasti bisa kok. Saya bisa mengingat-ingat semuanya. Tidak mungkin. Tidak mungkin kalian ingat. Nah, jadinya langsung didokumentasikan. Nah, titik yang kedua. Nah, ini titik awalnya adalah di 72. Yuk tarik nafas. Oke, hembuskan. 72 sampai 75. Nah, jadinya dia itu nah ketika ini ya, awalnya seperti ini. Yuk tarik nafas. Nah, kita langsung ikuti. Nah, hembuskan. Nah, ternyata 75 setengah deh. Nah, jadinya dari 72 ke 75 setengah. Jadinya jangan sampai kalian terlambat untuk bergerak selagi pasiennya sudah mulai bergerak. Nah kalau kalian melihat kayaknya sesimpel ini gitu ya dia, wah ampang itu, saya pasti bisa. Ya, coba dipraktekkan dulu nanti ya. Nah kalau bisa ya tidak apa-apa deh, seneng saya kalau kalian langsung bisa. Nah tapi kalau kalian tidak latihan itu nanti akan kelihatan sekali ketika praktikum. Kelihatan banget ini kalau pasti nggak belajar dulu, nggak latihan dulu. Nah itu pasti ketahuan. Nah, titik yang ketiga 67 ya tarik nafas. Iya, hembuskan. 67 sampai 71 setengah. Normal itu Bu. Nilai minimalnya adalah 3 cm. Artinya kalau pasien itu di atas 3 cm maka pengembangan ekspansi toraknya itu bagus. Nah, kalau di bawahnya nah otomatis pasien ini seharusnya butuh latihan tersendiri untuk mengembangkan sangat torak. Sayangnya latihan untuk meningkatkan pengembangan sangat torak ini beda dengan latihan yang ada di ekstremitas. Jadinya kan untuk bisa mengembangkan sangat torak itu membutuhkan kekuatan otot napas yang bagus. Diafragmanya harus kuat, otot-otot dada dan leher serta otot punggung harus kuat semua. Tapi sayangnya otot-otot itu tidak bisa kita tingkatkan kekuatannya secara spesifik, beda dengan otot yang ada di ekstremitas. Kalau otot ekstremitas tinggal ambilkan aja. Nah, ya deh. Kuat toh? Gua tuh. Takutnya nanti untuk dia kuat. Nah, mau ningkatin kekuatan bicep tinggal seperti itu. Kalau mau meningkatkan kekuatan deltoid anteriornya, posisinya berarti terus. Kuat kan? Kuat. Ya jadinya dinaikkan seperti itu. Nah, naik, turun, naik. Oh, Kalau mau meningkatkan kekuatan deltoid middle-nya
jantung Itu disuruh kalau makan. ekstremitas deh. Bayangin kalau otot diafragma gimana kalian kira? Dikasih bantu tengah sini, terus disuruh napas gitu, tidak bisa. Nah makanya untuk meningkatkan kekuatan otot nafas, oh iya. Kok kita jadi Apa Bu? iya. Nah itu satu-satunya jalan adalah memberikan latihan kardio. Nah jadinya semakin orang itu sering melakukan latihan kardio maka dengan sendirinya kekuatan otot nafas itu akan meningkat. Meskipun tidak langsung kelihatan karena minimal 6 bulan secara rutin seminggu 3 kali baru bisa meningkatkan kapasitas paru-paru dengan cukup drastis. Nah, jadinya jangan dikira seminggu olahraga udah gitu ya, Dek, ya. Nggak bisa Enggak. 6 bulan deh gitu ya. Nah dan itu harus rutin. Apa sih dah lagi R? Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Nah, ini teman-temanmu sendiri mereka nggak mungkin macam-macam. Oh, awas sama macam-macam kan. Seperti itu. Ya, jadinya seperti itu adalah pemeriksaan ekspansi torak. Bu, gimana kalau pasiennya perempuan? Makanya nih. Gini deh. Kalau pasien real, nah di Indonesia pasiennya perempuan itu biasanya fisioterapisnya perempuan. Nah, dan itu berlaku untuk rumah sakit Islam biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau pasiennya laki-laki, nah fisioterapisnya bisa perempuan bisa laki-laki. Nah, tapi kalau di rumah sakit umum biasanya ya fisioterapisnya adanya siapa, nah itu nanti yang kita lakukan. Nah, kita profesional aja. Asalkan kita tidak berniat untuk yang enggak kayak gitu. Tapi biasanya memang kayak gitu karena kalau pemeriksaan pulmonar itu memang biasanya bajunya kan dilepas. Nah, biasanya pasien itu kalau perempuan fisioterapisnya laki-laki biasanya agak nggak nyaman. Karena misalkan kita mau inspeksi bentuk dada aja, contohnya seperti ini ya. Kalau dia perempuan, kita kan harus melihat. Nah, kita melihat bentuknya. Tapi kalau perempuan jadinya kan bisa jadi yang enggak gitu kan Dek. Karena memang iya kita melakukan seperti itu gitu. Nah, jadinya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena itu sudah pasti terjadi. Nah, itu biasanya kalau pasiennya perempuan memang fisioterapisnya perempuan biar aman. Ya, terima kasih Dek. Ya. Apa ya? Tadi cek apa tadi? Ekspansi toraknya normal, semuanya di atas 3 cm ya. Nah, bahkan ada yang 4 cm ya. Nah, bagus. Cuman dia memang Iya, agak oh iya dalam. posturnya. Ya enggak digini-gini, malah digini-gini terus. Iya. Nah, itu nih Dek. Ekstraversi apa Bu? Kalau dilihat dari belakang kelihatan ini kan tingginya berbeda ya. Oh iya. Nah, karena tingginya dari sini berbeda, bahwa itu nanti pasti akan berubah. Nah, ini kalau mau ngecek, ini kemungkinan dia ada skoliosis sedikit. Nah, di inspeksi udah kelihatan. Ini loh, ini kan tulang badannya loh. Nah, lainnya udah beda. Nah, jadinya nanti treatmentnya dia menyeluruh dari atas ke bawah. Nah, karena nanti terpengaruh juga. Amputasi Bar. Ya, apa lagi sih ada ya? Mandi si Jamal. Terima kasih. Bisa apa lagi? Seperti itu. Bawa lagi. Besok Bisa dimatiin kita udah sekali praktikal upload. seperti apa Bu kalau misalkan yang dapat ekspansi torak ternyata perempuan? Ya sudah. Nah, nanti bisa kalau ternyata ada temennya yang laki-laki longgar itu bisa dijadikan pasien. Atau kalau sesama perempuan ya udah sama-sama perempuan. Bu, sama-sama perempuan apakah bajunya dilepas? Enggak deh. Nah, jadinya nanti silahkan melakukan sama-sama teman perempuan tanpa harus melepas baju. Yang penting instruksinya jelas. Nah, Bu, kalau misalkan nanti sama pasiennya tidak lepas baju kalau perempuan, apakah diizinkan? Enggak diizinkan. Itu memang sudah instruksi dasarnya seperti itu. Kalau mau ekspansi toraknya diukur dengan baik, ya memang harus dilepas baju. Nah, kalau misalkan bajunya cuma simpel, cuma kemeja tok gitu mungkin tidak terlalu ganggu deh. Ya kalau kalian tahu hijab zaman sekarang gitu kan, pakai daleman panjang gitu kan, nah yang gamis kayak gitu, masih pakai luaran, nanti pakai jaket lagi, jilbab lilit, nah masih ada ciput di dalamnya. Kita tidak pernah tahu itu baju ada berapa lapis gitu kan ya. Nah jadinya itu
adalah ekspansi torak. Posisi pasien yang terbaik adalah posisi duduk di kursi yang terbuka seperti ini. Kalau ada sandarannya biasanya akan mengganggu. Jadinya kursinya memang yang bagus kursi seperti ini. Itu. Lalu pemeriksaan yang selanjutnya adalah pemeriksaan spirometri ya, Dek ya. Sorry. Spirometri. Spirometri. Gak usah diikat deh. Enggak. Kita ke Oh, belum ya? Dek, itu tolong fokusnya diambil. Ini Bu. Itu namanya mouthpiece, Dek. Tulisannya seperti apa? Bahasa Inggrisnya mouthpiece potongan. Ini potongan mulut berarti ya. Nah, ya pokoknya kayak gitu. Nah, jadinya ini adalah alat spirometri yang nantinya bisa kalian gunakan untuk mengukur kapasitas paru-paru manusia. Jadi di sini ada beberapa bagian. Ini adalah mouthpiece, di mana mouthpiece ini nanti akan masuk ke dalam mulut pasien. Nah, sehingga nanti pasien semuanya napasnya itu masuknya ke mouthpiece ini. Nah, untuk mouthpiece ini tidak boleh di ujung sini ya dia. Jadinya kalau misalkan masuk ke mulut pasien tidak boleh di ujung, tidak boleh digigit ya, gitu tidak boleh. Nah, tapi jangan semuanya juga. Nah, jadinya di tengah-tengah saja. Nah, dan juga untuk mouthpiece ini terutama nanti tidak boleh terlalu lama ada di mulut gitu deh. Jadinya jangan diemut gitu ya. Soalnya apa? Ini bikin dari kertas deh. Nah, kalau kalian emut, nah nanti bisa hancur gitu. Apalagi kalian gigit gitu kan, ya makin hancur lagi. Gitu. Jadinya harus hati-hati. Nah, di sini ada beberapa bagian. Ini adalah transducer, di mana transducer ini adalah alat yang menyalurkan hembusan napas kalian yang masuk ke mouthpiece menuju ke alat spirometer ini. Nah, mouthpiece ini nanti masuk ke salah satu lubang yang ada di transducer ini, dan kalian harus lihat di sini ada yang saringannya kasar, ada yang saringannya halus. Nah, yang masuk ini mouthpiece-nya itu adalah yang saringannya kasar. Nah, seperti ini. Jangan sampai mouthpiece-nya ini masuknya ke sini. Nah, misalkan nanti kalian dapat mouthpiece yang ukurannya agak besar, di lab sini ada agak besar. Nah, itu dia nggak bisa masuk ke sini, bisanya masuk ke sini. Dan nanti akhirnya hasil yang ada di spirometer ini semuanya kebalik. Nah, jadinya tidak akan ada satupun yang nilainya normal. Karena apa? Kita meniup dari arah yang salah. Nah, seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, di sini tombol powernya ada di samping sini. Nah, pastikan kabel yang di belakang itu kencang. Nah, jadinya kita bisa nyalakan. Nah, ini ID ini diisi nomor rekam medis pasien, Dek. Nah, jadinya di sini ini adalah ID yang harus kalian isi. Nah, ID ini biasanya nomor rekam medis pasien. Nah, jadinya di sini nanti kita tulis saja seperti ini. Nah, Dek, itu tempat minumnya siapa? Enggak tahu juga. Punya siapa, Dek? Tahu. Oh, bukan punya kalian. Bukan. Ada yang bawa minum enggak, Dek? Ada, Bu. Kamu bawa? Dia. Oh, kamu bawa ya, Dek ya. Nah, ini kamu sini. Nah, minumnya dibawa sekalian. Nah, ya. Nih. Berikan ruang ya, Dek ya. Nah, di sini usia harus disesuaikan dengan pasiennya. Usianya berapa, Dek? 18. 18. Nah, jenis kelamin jangan kebalik. Tinggi badannya harus diukur saat ini juga. Nah, jadinya kalau kalian mengukur spirometrinya hari ini, nah hari ini juga harus diukur untuk tinggi badannya. Berhubung di sini tidak ada, ya tak tanya aja tinggi berapa, Dek? 157. Nah, gini. Berat badannya, tolong, Dek, itu ada timbangan. Nah, ya diambil bawa ke sini. Nah, sana. Nah, ikut. Untuk saringan yang ini gue tahu. Karena ada dua lubang. Heeh. Nah, yang ini
ini Ya, untuk salinan keluarnya. keluar. 46. Berapa? 46 kilogram. Nah, di sini ada 3 teknik ya, Dek, ya, yang nanti akan kita lakukan, yaitu VC, FVC, dan MVV. Video Nah, call. Dek, jangan tolong ambilin HP saya, Dek. Nah, di sini kalian harus paham dulu pengertian dari masing-masing pemeriksaan ini. Vital capacity. Nah, Nah, ini pemeriksaan vital capacity spirometry. Nah, vital capacity adalah summation atau jumlah dari TV, IR, dan ERV. Itu adalah perhitungan yang ada di dalam sini, yang mana direpresentasikan dari total udara ekspirasi after inspirasi maksimum. Nah, jadinya nanti yang dihitung itu adalah ekspirasi maksimumnya yang diperoleh setelah pasien ini melakukan inspirasi maksimal. Jadinya nanti pasiennya itu harus tarik napas maksimal dulu, lalu pada saat dia menghembuskan napas, nah disitulah mulai dihitung untuk hasil vital kapasitasnya. Nah, ini nanti pengertian ini yang harus kalian pahami dulu. Nah, jadinya yang dihitung adalah ekspirasinya. Nah, dan untuk beberapa dosen yang ada di sini, nah ada salah satu dosen sebenarnya, Dek. Nah, dia itu pengertian VC-nya itu kebalik. Nah, jadinya yang dihitung itu adalah inspirasinya. Jadinya pasiennya itu disuruh hembus napas dulu, baru tarik napas. Nah, karena yang dihitung adalah inspirasinya. Kenapa? Wih, Itu ibunya, ada Weh. apa sih? Ini mau Ya. ambil card buat praktik. Oh iya, silakan. Ini teman kalian? Iya. Oh, angkatan kalian. Biasanya sama worker sekalian, Dek. Dibawa aja semuanya, Dek. Nah, wes. Saya bawa semua aja, Dek. Wes. Nanti daripada salah loh. Bawa sih sama Bawa semuanya. Oh, ya udah ke sana. Ya. Jabar di bawah. Wah, kan. Ya enggak apa-apa, Dek. Udah terlanjur jatuh juga. Berarti pas nyedot tuh pakai alatnya begitu. Iya, nah jadinya nanti kalau seperti itu, nah kalian sudah tahu pengertian aslinya itu seperti apa, yang dihitung gimana. Nah, tapi kalau ternyata ada yang mengajarkan beda demi keselamatan nilai praktikum kalian itu ya, nah ikuti saja. Yang penting kalian tahu pengertian aslinya yang dihitung itu apa. Nah, soalnya memang sudah diedukasikan beberapa kali, bahkan sampai marketingnya ini tak panggil, Dek, untuk memberikan pengertian. Nah, soalnya gini, Dek, saya taunya seperti itu. Dulu sudah ngobrol sama marketingnya juga seperti itu. Nah, tapi satu dosen ini kekeh gitu loh, Dek. Nah, kalau seperti itu kan jadi kita mikirnya kadang gini, jangan-jangan saya yang salah. Nah, kan gitu kan, Dek. Kan ada ya tipe orang yang enggak, yang benar kayak gini. Nah, kita kan jadi gini, waduh, apa saya yang salah gitu loh. Nah, tapi ternyata memang beberapa orang dari yang memang jadi marketingnya ini, nah itu menyampaikan hal seperti itu. Nah, bahwa yang dihitung itu adalah ekspirasi. Nah, jadinya ya sudah, itu adalah yang benar. Nah, dan itu berlaku hampir di semua spirometri. Nah, jadinya di VC itu adalah ekspirasinya yang dihitung. Nah, sedangkan FVC itu sama, Dek, sebenarnya sama VC. Jadinya VC ini kan vital capacity, sedangkan FVC itu adalah force vital capacity. Jadinya yang dihitung itu juga ekspirasinya, tetapi dengan cara diberikan suatu hentakan sehingga ada force-nya. Nah, jadinya ada hentakan yang dilakukan pada saat tarik nafas dan hembus nafas. Nah, sedangkan MVV itu adalah maximum ventilation volume, di mana pasiennya harus bernapas maksimal selama 12 detik. Nah, nanti saya akan contohkan. Gitu ya, Dek ya. Nah, ini. Ketika posisinya duduk seperti ini memang tidak maksimal hasilnya, Dek. Nah, jadinya bagusnya duduk di atas kursi atau berdiri. Nah, jadinya mungkin kita praktekkan dengan posisi berdiri saja. Nah, teman ini ambil kursi aja, Dek. Jabar sini coba. Nah, bawa kursinya sih. Ini kacamata siapa, Dek? Iya.
dimana di sini nanti mouthpiece-nya dipraktekkan dulu masuk ke dalam mulut ya. Jadinya jangan gini ya. Tapi nah, betul. Nah, jadinya bisa kalian lihat rapat sampingnya tidak ada celah sama sekali, harus seperti itu. Semua napas nanti keluarnya lewat mulut, hidungnya ditutup. Gitu ya. Untuk teknik yang pertama, nah bisa dikeluarkan dulu. Nah, teknik yang pertama adalah VC, di mana nanti kamu harus bernapas dulu biasa. Breathe normally and quietly. Artinya bernapas pelan dan normal, seperti kamu bernapas lewat hidung, cuman dipindah ke mulut. Nah, nanti kalau napasmu sudah stabil, nah maka alat ini akan bunyi ting. Kalau sudah bunyi ting, kamu tarik napas maksimal, dihembuskan semaksimal mungkin. Nah, jadi nanti bernapas biasa dulu ya, napas biasa. Seperti napas lewat hidung. Nah, kalau alatnya sudah bunyi ting, tarik napas panjang. Tarik napasnya panjang, dihembuskan sepanjang mungkin. Gitu ya. Nah, bisa kita mulai? Malah ketawa. Dan mungkin agak mundur ya. Nah, ini kayaknya dia agak terdistraksi kalau ngelihat wajah kalian. Nah, jadinya Gaper, Bu. Aku belakang. Kamu tuh. ya. Aku Silakan langsung dimasukkan ke mulut. Udah rapat, hidungnya ditutup. Nah, di sini kita langsung pencetnya start. Nah, ya, kamu lihatnya ke atas aja deh. Maksudnya lihat ke sini. Ya. Breathe normally and quietly. Nah, napasnya biasa saja. Nah, ini terlalu panjang. Santai aja deh, santai aja napasnya. Santai saja, pelan-pelan saja. Jansin kamu. Ya, tarik napas panjang. Terus hembus sampai habis terus. Ya. Nilainya 75%. Nah, maksimal ya tadi ya. Nah, baik. Untuk VC bisa diulang 3 kali, Dek. Nah, jadinya kalau ternyata kalian mikir, wah ini pasiennya sebenarnya mungkin bisa lebih. Nah, itu kalian bisa ulang di sini. Jadinya pencet manual. Nah, itu nanti masuk ke halaman baru. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk mengulang. Nah, cuman kembali lagi bahwa teknik ini dilakukan 1 kali aja udah berat. Apalagi kalau sampai diulang, biasanya pengulangan itu akan justru menghasilkan nilai yang lebih kecil seperti itu. Kalau memang si pasiennya ini sudah melakukan dengan maksimal. Tapi kalau ternyata pasiennya ini misalkan gagal karena kesalahan teknik, misalkan udah napas, tarik napas maksimal ternyata batuk. Nah, karena kita kalau punya batuk, ketika tarik napas maksimal pengennya kan mengeluarkan batuknya gitu ya. Ternyata dia batuk. Nah, kalau batuk tesnya gagal. Ulang dari awal. Nah, jadi yang menentukan bahwa pasien ini harus mengulang atau tidak itu adalah fisioterapisnya. Jadinya jangan pernah tanya ke pasien, Mbak, diulang enggak? Nah, jangan. Dia enggak ngerti, Dek. Nah, jadinya kita nanti yang harus mengira-ngira pasien ini harus mengulang atau tidak. Nah, di sini kita enggak usah ngulang. Nah, jadinya misalkan nilai yang kedua kok ternyata lebih rendah, kita balik ke nilai yang pertama tadi. Nah, jadinya gunakan nilai yang paling bagus. Caranya pencet manual, balik ke nilai yang pertama tadi. Nah, kalau sudah masuk ke teknik yang kedua, FVC. Nah, perbedaannya dengan VC, kalau VC tadi kan ada ancang-ancangnya ya. Nah, kalau FVC Langsung. ini enggak, jadinya kamu langsung tarik napas, dihentakkan sekuat mungkin, dikeluarkan juga dihentakkan sekuat mungkin. Nah, jadinya nanti langsung saya kasih aba-aba, tarik napas kuat, tarik napasnya dihentakkan kuat, dihembuskan juga sekuat mungkin. Nah, jadinya bedanya VC dengan FVC. Kalau VC itu jadinya ibaratnya gini deh, kalian. Nah, gitu kan. Jadinya kayak pelan-pelan. Tapi kalau yang FVC itu kalian gini. cepat Lebih ya, Bu. ngeget gitu ya, Dek. Nah, jadinya ada hentakannya cepat seperti itu. Jadinya ibaratnya kalau kalian minum kopi, Dek. Nah, VC itu kayak kalian nyeruput kopi pelan-pelan. Nah, tapi kalau FVC itu kalau kalian udah lama ndak minum, nah terus ketemu air gluk. Nah, jadi gambarannya kurang lebih seperti itu ya. Siap ya, Dek ya? Nah, masuk mulut lagi. Oke, hidung ditutup. Ikuti aba-aba saya.
Tarik nafas kuat. Hembus sampai habis terus. Oke. 76%. Tambah 1 loh. Lumayan. Iya. Ini 76% ya, Dek ya. Nah, ini adalah FVC-nya. Sama juga FVC bisa diulang 3 kali. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke tes yang ketiga yaitu MVV, Maximum Ventilation Volume. Nah, saran saya minum dulu aja deh. Nah, setidaknya tenggorokannya dibasahi sedikit. Kering tuh tandus loh. Ya. Dan minumnya deh. Nah, jangan minum air hangat dan jangan juga minum es. Nah, soalnya kalau air hangat kondisi tenggorokan kita itu kering dan agak sakit biasanya gitu. Nah, kalau pakai air hangat biasanya agak menambah inflamasinya. Nah, jadinya minumnya air biasa aja. Gitu. Nah, jadinya di MVV di sini beda dengan VC dan FVC yang bisa diulang 3 kali. MVV kamu hanya punya kesempatan 1 kali untuk melakukan tes ini. Sehingga kalau kamu gagal, nah ya sudah, hasilnya apa adanya. Dimana kamu harus tarik napas maksimal, hembus maksimal, secepat mungkin selama 12 detik. Jadinya nanti gini. Kayak orang asli. 12 detik straight. Nah, jadinya inspirasinya maksimal, hembusnya maksimal, secepat mungkin. Gitu ya. Dimulai. Hidung ditutup. Kita mulai. Ya, tarik. Hembus. Terus. Oke, lebih cepat. Ya. Terus. Ya. 3 detik lagi. 1, 2, 3. Stop. Hehehe. 2 ketiganya kelamaan gitu ya. Aduh. Oh, kalau percaya proses loh. 75%. Bisa yuk. Jadi kalau sudah selesai, yang kalian lakukan selanjutnya adalah ngeprint hasilnya. Nah, caranya pencet yang warna hijau ini. Nah, habis itu minum deh. Nah, dia udah nahan-nahan. Kok lama ya? Ya, jadinya MVV ini adalah tes yang paling berat dibandingkan VC dan FVC. Di mana pasien ini akan mengalami kondisi hiperventilasi karena terlalu banyak mengambil napas maksimal dan terlalu cepat. Nah, jadinya kalian itu deh, kalau napas terlalu cepat dan terlalu dalam, nah itu nanti akan meningkatkan tekanan intrakranial di otak. Makanya ketika selesai MVV itu biasanya matanya agak merah, kepalanya agak berkunang-kunang, pusing. Nah, itu karena efek hiperventilasi, peningkatan tekanan intrakranial otak. Nah, makanya kalau pasiennya itu sudah punya tekanan intrakranial otak yang tinggi, itu adalah kontraindikasi absolut melakukan pemeriksaan ini. Tidak ada lagi tawar-menawar, tidak boleh melakukan tes ini. Karena apa? Belum melakukan tes aja udah tinggi. Nanti belum sampai ke MVV, nah bisa makin meningkatkan. Resikonya adalah pecah pembuluh darah otak. Jadi tidak bisa. Kalian jadinya tidak usah memperjuangkan, wah ini tidak apa-apa dok, aman insya Allah. Tidak ada ya. Berarti yang kalau lagi sakit nggak boleh pakai alat ini dulu gitu, Bu? Kayak Nah, misalkan. kalau tidak sakit tidak pakai alat ini deh. Nah, jadinya boleh sakit. Nah, tapi bukan merupakan sakit yang masuk ke kontraindikasi. Di PPT saya sudah saya sampaikan kontraindikasinya apa saja. Gitu. Nah, kalau sudah selesai, nah satu pasien ini selesai toh. Nah, itu kan kalian mau ganti ke pasien yang lainnya. Data pasien yang sebelumnya itu harus dihapus dulu semuanya. Jadinya jangan sampai nanti kalian ke ID, mau ganti ke pasien satunya, nah terus data pasien sebelumnya itu enggak kalian hapus, nah itu enggak boleh. Nah, jadinya harus direset dulu. Caranya seperti ini, masuk dari MVV, udah mbok print toh, nah masuk ke ID 1. Nah, ini harus kalian lihat secara seksama. Kalau besok kalian praktikum dapat ini tidak bisa ngereset, nilaimu tak turunkan. Nah, jadinya dari MVV masuk ke ID 1, jangan pencet tombol apapun kecuali satu tombol ini, backspace. Jadinya jangan pencet tombol reset. Anggap reset ini tidak ada. Nah, jadinya yang dipencet cuma backspace. Do you want to reset? Yes. Do you want to save? No. Nggak usah disimpan, datanya hilang. Nah, kalau sudah hilang baru boleh masuk ke pasien yang selanjutnya. Gitu. Nah, sekarang kita akan membaca hasil dari pemeriksaan ini. Nah, jadinya nanti kan ketika kalian mau memeriksa pasien kalian, itu kan ada fase di mana kalian harus pencet stop.
Nah jadinya pada saat VC itu kan kita pencet start sama pencet stop. Nah pada pemeriksaan VC ini kelihatan ya Dek ya. Nah kita mencet startnya kan untuk mulainya, jelas ya Dek ya. Iya. Kita pencet stopnya itu adalah ketika pasiennya berada di puncak ekspirasinya. Jadinya kan pasiennya tadi tarik napas maksimal dulu, terus dihembuskan maksimal. Nah sampai puncak ekspirasinya ini kita stop. Nah karena apa, kalau dia sudah naik, nah jadinya ini kan sudah belok kayak gini ya Dek ya. Iya. Nah sebentar lagi ini dia mau naik. Nah kalau sudah mulai naik itu dia sudah mulai masuk ke cycle yang selanjutnya, yaitu fase inspirasi di tahap pernafasan selanjutnya. Jadinya tidak boleh ada istilahnya fase yang selanjutnya, jadinya benar-benar di puncak ekspirasi ini kita langsung stop. Nah karena kalau dia masuk ke fase inspirasi, nah maka akan ada udara tambahan yang berasal dari sistem pernafasan selanjutnya. Nah jadinya seperti itu. Jadinya kita itu sebagai fisioterapis ngelihat pasiennya iya, terus ngelihat ininya juga iya. Kalau sampai kalian telat mencetnya, nah maka ini akan ada udara tambahan yang berasal dari fase pernafasan selanjutnya. Tapi jangan sampai keburu-buru, belum sampai di puncak ekspirasi wes buat stop dulu. Nah itu nanti hasilnya kurang biasa. Itu untuk yang VC. Sedangkan FVC, nah ini ada tulisan 8L ini Dek. Nah nanti di FVC ini juga ada. Nah ini nanti akan ada, kan ada grafiknya ya Dek ya, grafik segitiga seperti ini. Nah garis 8L ini adalah batasnya. Jadinya pasien itu ketika dia hembus napas, nah menyentuh 8L langsung kalian stop. Jangan kelebihan ke bawah. Oh udah. Oh iya. Jadi seperti itu ya. Nah, lalu kalau untuk yang MVV, nah di situ sudah ada settingan waktunya 12 detik. Jadinya kalian tidak usah ngeluarin stopwatch 12 detik. Nggak usah. Di sini sudah ada itu. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Lalu alat ini dia sudah bisa langsung mendiagnosa hasil dari pemeriksaan pasiennya. Jadinya ini di sini ada tulisan diagnosa. Nah, di sini teman kalian terdiagnosa restriksi, bukan karena dia punya penyakit restriksi, bukan. Tapi karena apa? Karena nilai VC-nya di bawah nilai normal. Nilai normalnya adalah 80%. Di bawah nilai itu pasti nanti akan terdiagnosa restriksi. Karena apa? Kapasitas vital parunya di bawah angka normal. Ya. Nah, tuh olahraga dia. Ya. Terus nih mouthpiece-nya diambil. Jadinya mouthpiece ini satu pasien satu ya. Jadinya tidak usah khawatir. Besok kalau kalian praktikum saya sediakan mouthpiece yang lagi. Nah, nggak usah dicuci deh, dibersihin aja. Nah, kalau sudah selesai dimatikan baru dicatat. Oh. Baik, kita lanjutkan ke pemeriksaan 6 minute walking test. Nah, kalian tadi sudah lihat teman-teman kalian melakukan 6 minute walking test dari kemarin ya. Nah, apa tuh? Nah, jadinya dari kemarin pasti kalian Kirim ya fotonya di grup ya. entah kakak tingkat kalian semester 4 atau teman kalian semester 2 pating seliwet di depan situ melakukan 6 minute walking test. Jadinya besok kalian juga sama, kalian akan melakukan pemeriksaan 6 minute walking test untuk mengetahui kapasitas paru-paru, bukan kapasitas paru-paru, tapi ketahanan endurance dari pasien kalian. Di mana kalian harus menyediakan lintasan standar sepanjang 25 meter. Nah, di depan situ. Nah, jadinya kalian nanti buat lintasannya dan itu harus pas deh. Nah, jadinya kalau misalkan kalian kesulitan ngitung 25 meter, bisa kalian turunkan sedikit. Nah, karena apa? Alat yang kita gunakan untuk menghitung itu adalah ubin yang ada di luar situ. Nah, jadinya ubinnya itu kan panjangnya 60 cm. Nah, jadinya kalau kalian mau pakai yang 25 meter pas, itu bisa deh. Ada lintasannya, bahkan sampai 30 meter pun cukup. Nah, tapi kita pakai yang 25 meter saja. Nah, kalau panjang ubinnya adalah 60 cm, kalian mau pakai 25 meter, berarti kan di situ kalian butuh
41 kotak plus 40 cm. Jadinya 2/3 dari kotak yang ada di situ. Nah, jadinya kalian tinggal ngitung. Iya, pakai kon di titik awal. Nah, jadinya menentukan titik awal ini juga enggak main-main. Nah, jadinya kalian jangan sampai salah menentukan titik. Jadinya misalkan ini ubin ya, Dek ya. Ubinnya kotak gitu kan. Nah, kan kotak seperti ini. Kalau kalian menghitung ubin pertama ini adalah pijakan pertama si pasien. Nah, berarti kon yang pertama itu letaknya ada di sini. Jangan sampai kalian letakkan di sini. Nah, karena nanti akan berbeda artinya. Nah, kan kotaknya kan besar ya, Dek ya. Nah, ketika kalian salah meletakkan konnya, nah itu nanti maka hasil yang diperoleh oleh pasien itu akan sangat berbeda. Dan kalian harus idealis banget masalah perhitungan lintasan untuk 6 minute walking test. Karena apa? Nanti yang dihitung itu adalah jarak tempuh pasien. Nah, makanya kalau kalian sampai salah menentukan lintasan, maka semua hitungannya akan salah. Dan itu terjadi kemarin di kakak tingkat kalian semester 4. Nah, jadinya dia itu ngitung 25 meternya salah, guys. Nah, jadinya lintasannya itu tidak nyampe 25 meter, tapi dia mikirnya itu 25 meter. Akhirnya ngitungnya di angka bolak-baliknya itu kan dikalikannya 25 meter. Pada jarak tempuhnya tidak nyampe 25 meter. Akhirnya hitungannya salah sih. Nah, gitu. Dan itu pasti akan ketahuan ketika praktikum. Karena apa? Saya akan menghitung secara langsung lintasan yang kalian buat. Lalu bolak-baliknya saya akan lihat dokumentasinya seperti apa. Dan saya akan melihat bagaimana cara kalian sebagai fisioterapis untuk memberikan instruksi ke pasien. Nah, kayak gitu. Nah, jadinya nanti kalian tinggal ngitung saja. Kalau kalian kesulitan, misalnya kan agak ribet ya, Dek ya. Misalkan 41 kotak plus 40 cm. Ini 40 cm ini kayak gimana gitu kan. Daripada kesulitan, saya memberikan alternatif. Boleh diturunkan 1 meter. Jadinya kalau 24 meter itu kalian cukup pakai 40 kotak saja. Nah, jadinya 60 cm. Buk kalikan 40 itu dapatnya adalah 24 meter. Nah, itu boleh. Tapi kalau kalian mau pakai yang 25 meter juga tidak masalah. Nah, jadinya saya kembalikan ke kalian. Nah, kalian nyamannya seperti apa? Kalau kalian nyamannya yang 24 meter, monggo. Tapi kalau mau pakai yang 25 meter juga tidak masalah. Nah, yang penting mendekati dari lintasan standar WHO-nya seperti apa, gitu ya. Nah, kalian sudah tentukan titik awal, sampai titik akhirnya. Nah, rekor. Nah, setelah itu yang kalian siapkan selanjutnya adalah kursi di sepanjang lintasan yang sudah kalian buat. Nah, jadinya kursi itu boleh 1 atau 2, bebas deh. Dimana kursi ini jangan pede, bukan buat kalian, tapi untuk pasiennya. Jadinya pasiennya ini ada kalanya dia itu sangat lelah untuk melakukan tes ini. Dia boleh istirahat. Jadinya dia bisa meraih kursi yang paling dekat dari posisi si pasien itu. Dia boleh istirahat, cuma kalau pasiennya istirahat, waktunya tidak dihentikan. Waktunya tetap jalan. Artinya apa? Ketahanan pasien itu semakin sering dia istirahat atau semakin lama dia istirahat, maka ketahanannya semakin rendah. Seperti itu. Nah, gitu ya. Setelah itu, nah di sini sudah siap konnya, kursinya sudah ada. Aku lakukannya ini kursinya gitu ya. Nah, yang kalian lakukan selanjutnya adalah memberikan instruksi ke pasiennya. Jadinya pasiennya datang, itu kalian dudukkan dulu di kursi. Setelah itu kalian lakukan 5 pemeriksaan pretest. Nah, 5 pemeriksaan pretest ini adalah pemeriksaan tekanan darah, nadi, suhu, frekuensi pernafasan, dan tingkat sesak nafas dengan Borg scale. Jadinya vital sign 4 plus pemeriksaan tingkat sesak nafas dengan Borg scale. Untuk mengetahui apa, Dek? Untuk mengetahui apakah pasien ini masuk ke zona kontraindikasi atau tidak. Nah, jadinya ketika tekanan darahnya tinggi, tidak boleh melakukan tes ini. Ternyata kok dia takikardi, belum jalan, nadinya sudah 100 ke atas, tidak boleh melakukan tes ini juga. Lalu suhunya kok badannya anget di atas 37 derajat, juga tidak boleh. Nah, lalu frekuensi pernafasan diiringi dengan pemeriksaan tingkat sesak nafas. Ketika tingkat sesak nafasnya berada di nilai 7 ke atas, tidak boleh melakukan tes ini.
bayangin dia belum jalan, udah sesak nafas sangat berat, kayak mana dia mau jalan? Nah jadinya itu adalah kontraindikasi. Jadinya 5 pemeriksaan pretest ini wajib dan harus kalian lakukan untuk memastikan pasien kalian aman. Bahkan pasien kalian aman di pretest ini belum tentu dia jalan itu aman deh. Nah makanya pastikan pretest ini kalian lakukan dengan baik. Nah, kalau 5 pemeriksaan pretest sudah beres semua, nah lalu pasien ini kalian posisikan di titik awal. Nah sebenarnya yang paling aman itu adalah apa? Selama pasien ini berjalan kalian pasangi dengan oximeter. Nah tapi oximeternya adalah oximeter yang dia bisa aktif terus. Sebenarnya bagusnya seperti itu. Nah kalau oximeter yang kita punya itu kan cuma bisa mengukur tik pas dipasang nilainya berapa. Nah kan kalau pasiennya jalan kan sudah nggak detek lagi gitu kan ya. Nah yang bagus itu adalah ketika pasiennya jalan, ini si oximeter tetap jalan gitu loh. Nah bagusnya yang termonitoring seperti itu. Tapi berhubung di sini nggak punya, ya sudah. Nah kalau misalkan rumah sakit kalian nanti ada, nah di rumah sakit tempat kalian praktek nanti ada, boleh menggunakan oximeter itu. Dan itu sangat bagus. Sehingga nanti ketika saturasi oksigen pasien itu sudah di bawah nilai normal. Normalnya berapa deh? Saturasi oksigen normalnya berapa? 95 sampai 100%. Jadinya kalau sudah di bawah 95%, nah berarti kita sudah harus memperhatikan pasiennya banget. Nah seperti itu ya. Nah kalau pasiennya sudah oke semua, pretest sudah beres, oximeter sudah beres, nah lalu kita posisikan di titik pertama. Nah jadinya kita instruksikan pasiennya, dek sini. Nih silakan berdiri di samping sini mas. Nah jadinya mas, nanti saya mau mengukur tingkat ketahanan endurance-nya mas ya, dengan menggunakan jalan 6 menit. Nah di mana masnya nanti jalan dari sini sampai ke sana itu ya mas ya, bolak-balik selama 6 menit. Jalannya biasa saja, tidak boleh jalan cepat, tidak boleh lari dan tidak boleh lompat. Nah setelah itu selama tes ini berlangsung, masnya juga tidak boleh ngobrol. Nah karena apa? Kalau ngobrol udah pasiennya sesek, jalan terus ngobrol, nah energinya habis. Nah lalu masnya juga tidak boleh izin ke kamar mandi, izin makan atau minum, tidak boleh selama tes ini berlangsung. Jadinya kalau mau melakukan itu silahkan dilakukan sebelum tes ini dimulai, gitu ya mas ya. Nanti jalannya biasa saja. Nah dari sini jalan sampai titik akhir sini loh mas. Nah habis ini kelilingi dari ini potnya ini dikelilingi. Nah kenapa tidak langsung balik kayak gini? Set, balik kayak gini. Satu, pasien itu kadang ada yang ulet deh. Nah jadinya belum nyampe ujung, dia udah balik dulu. Nah itu ada. Dan kemarin kejadian. Nah jadi saya lihat kayak gitulah. Nah mahasiswanya melakukannya tidak diinstruksikan apa-apa, jadinya pasiennya ya terserah dia gitu kan. Nah jadinya ini belum nyampe tempatnya udah balik. Belum nyampe tempatnya lagi udah balik lagi. Nah padahal yang dihitung itu adalah jarak tempuhnya. Nah makanya yang namanya titik awal dan akhir itu tidak boleh menggunakan benda yang besar. Misalnya kalian pakai meja gitu ya, nah itu tidak boleh karena nanti kelilingnya kejauhan gitu. Nah seperti itu, jadinya gunakanlah benda yang kecil. Nah selain itu bisa juga pasiennya punya masalah vestibular. Jadinya orang deh kalau jalan tiba-tiba muter, apalagi muternya agak cepat. Nah kadang kan pasien kalau kita suruh jalan 6 menit gitu kan dia cepet-cepet gitu ya. Nah gini, terus muter gini, nah ternyata pasiennya udah kuat, resiko jatuhnya tinggi. Nah karena akan mengganggu vestibular. Nah kayak kalian coba aja deh jalan toh, nah habis itu balik. Nah beberapa kali seperti itu lama-lama kayak agak goyang-goyang kayak gitu. Nah jadinya untuk menghindari kondisi yang seperti itu, nah jadinya kita minta untuk seperti ini saja, muter. Tapi muternya juga jangan sampai nyenggol ini. Nah jadinya nanti jangan sampai terus ya mepet. Nah kayak gitu. Tadi ada yang seperti itu. Nah makanya istilahnya dikasih jarak space. Tidak usah jauh-jauh, yang penting tidak mengganggu titik yang sudah dilalui. Nah seperti itu ya mas ya. Fisioterapis tugasnya ngapain? Satu, tugasnya kalian adalah mendokumentasikan dari bolak-balik yang sudah dilakukan pasien.
bebas deh, boleh dari sini ke sana, Bu hitung 1. Atau dari sini ke sana, balik ke sini, Bu hitung 1. Nah itu enggak masalah. Nah yang penting kalian inget deh. Nah jadinya tadi teman kalian sempat ngitungnya dia dari sini ke sana, balik ke sini dia hitung 1. Nah tapi dia lupa deh kalau hitungnya seperti itu. Otomatis kan kalau dari sini ke sana 25 meter, kalau dari sini ke sana Bu hitung terus balik ke sini Bu hitung 1, kan dikalikannya 50 meter. Nah dia lupa ngalikannya 25 meter, jadinya hasil jarak tempuhnya cuma sedikit banget. Sampai saya tanya, loh ini emangnya segini, tadi nggak segini loh. Nah coba kamu ngitungnya kayak apa. Nah, dia bikin gambar gitu kan deh. Nah ngitung 1 kalimu kayak apa, dari sini ke sini balik ke sini Bu. Nah ketahuan kenapa jarak tempuh akhirnya itu kok jadi salah, karena dia salah ngitungnya. Nah akhirnya harus menghitung ulang. Nah, seperti itu. Jadinya caranya seperti apapun bebas deh, asalkan kalian ingat seperti apa gitu ya. Nah jadi seperti itu Mas. Fisioterapi tugasnya adalah menghitung bolak-baliknya pasien, jadinya dia jalan gitu kan, 1 kali Bu hitung 1, balik ke sini Bu hitung lagi, sana Bu hitung lagi. Nah jadinya menghitung seperti itu tadi. Fisioterapis cukup berada di satu titik saja, nggak usah sok romantis deh, jadinya pasiennya jalan. Nah misalkan jalan Mas, nah jalan terus kita gimana kayak gini, apalagi sambil lihat-lihatan kayak gini. Nah jadinya salting. Pasiennya silakan diminta untuk jalan sendiri saja. Nah tadi itu si Brevi sama siapa tadi itu, nah Brevi sama temennya tadi. Nah pasiennya jalan, nah dia ngikutin gitu. Romantis banget ya ampun. Yes. Jadinya jangan sampai mengganggu langkah pasien. Karena apa? Ketika pasien itu berjalan dengan nakesnya, dia akan menduplikasi langkah yang dilakukan oleh nakesnya. Lah kalau pasiennya kecil, mungil-mungil kayak kalian gini deh, fisioterapisnya tinggi kayak gini. Nah fisioterapisnya otomatis kakinya kan panjang, dia jalannya biasa aja deh. Nah tapi bagi kita yang kakinya pendek-pendek kayak gitu, nah kan selangkahnya dia itu kan 3/4-nya langkah. Ya jadinya kita selangkah, menurutnya dia baru 3/4. Nah jadinya dia jalannya udah jauh, nah kita masih kayak gitu. Nah kan malah ribet banget gitu ya. Nah jadinya fisioterapis itu udah ada di satu titik. Lihat bolak-baliknya seperti apa, lalu lihat juga kondisi KU-nya pasien bagaimana. Apakah sudah muncul tanda-tanda kontraindikasi? 1, keringetnya terlalu banyak. Orang keringetan normal itu ya cuma dikit kan ya, ya cuma jalan. Tapi kalau dia keringetnya sudah nggak normal, kok terlalu banyak, itu berarti keringet dikit. Kalau sudah seperti itu, tanya ke pasiennya, Mas pusing nggak? Atau secara atau secara periodik kalian tanya, Mas pusing nggak? Nah kalau pasiennya bilang enggak, ya lanjut. Nah tapi kalau ternyata pasiennya keringet dingin, mukanya mulai pucat, nah orang kalau pusing, nah itu pasti kalau jalan itu enggak bisa lurus kayak gitu deh. Nah kadang dia terlihat kayak berat seperti itu langkahnya, atau kadang jalannya mulai agak goyang. Nah kalau sudah seperti itu, enggak ada lagi toleransi, pasiennya suruh duduk aja. Duduk Mas. Saya tahu itu yang kamu tunggu dari tadi. Disuruh duduk, ukur vital sign-nya, nah lalu hentikan tesnya saat itu juga. Enggak usah dilanjutkan. Misalnya kalian kuliah, wah Bu, udah hampir 5 menit nanggung Bu. Masa iya kurang semenit aja nggak dilanjut? Lanjut ya Bu ya, jalan terus. Nah itu jangan. Karena apa? Itu pemaksaan. Kondisi vital sign pasiennya itu udah nggak bisa. Kalau kalian paksa, misal pasiennya kuat, alhamdulillah, berarti pasiennya menyelamatkan kalian dari keteledoran kalian. Nah tapi kalau ternyata pasiennya terus mengalami hal yang tidak baik, nah berarti itu adalah salah kalian sebagai fisioterapis. Karena apa? Dianggap lalai dalam memperhatikan pasiennya, dianggap lalai dalam memberikan intervensi ke pasiennya. Kan takut banget ya dia. Nah apalagi kalian masih mahasiswa praktek, nah kelar nanti karena karir kalian ke depannya bisa bergabung. Nah jadinya pastikan pasiennya ini aman. Nah lalu jika pasiennya ini sudah paham, sudah oke, jalan selama 6 menit, jangan lupa stopwatch-nya diatur.
gunakan stopwatch yang memang dia mengatur waktu itu dengan jelas deh. Nah jadinya kalau 6 menit gitu jelas 6 menit. Nah itu bisa kalian gunakan stopwatch yang dalam bentuk digital. Jadinya kalau ada stopwatch digital silahkan gunakan yang digital, jangan pakai yang manual. Nah di lab kita ada yang manual yang diputar, kayak kalian muter itu kayak apa, muter gas kompor kayak gitu kan, magnet kayak gitu. Nah dia modelnya diputar kayak gitu. Kan kita pakainya 6 menit ya dia, bukan 5 menit. Kalau 5 menit gampang, tapi itu nambah semenit itu deh, geser semenitnya itu susah banget. Nah daripada nanti tidak valid, lebih baik menggunakan alat hitung yang lebih memudahkan kita. Jam tangan juga boleh, asal jam tangan yang digital, jangan pakai yang analog, repot nanti deh. Detikannya apalagi detikannya tidak kelihatan kayak gitu, halah kalian melihatnya malah repot. Nah pakai yang digital atau pakai HP, nah itu juga sangat mempermudah. Setelah itu kan waktunya habis ya dia nanti. Nah waktunya habis, jarang sekali kejadian di mana 6 menit itu pasiennya itu tepat berada di sini atau di sana, itu jarang sekali. Biasanya nanti ada di tengah-tengah. Misalkan dia habis 6 menitnya di sini, ya sudah stop di sini. Kalian instruksikan pasiennya stop, lalu kalian kasih tanda di bagian pasien berhenti ini di mana. Nah, coba pinjam. Ketika pasiennya berhentinya di sini, kalian kasih tanda. Nah, titiknya di sini, jangan lupa dikasih tanda panah. Tanda panah ini menentukan arah hadap pasiennya itu kemana. Kalau pasiennya hadap ke sana, panahnya taruh ke sana. Kalau pasiennya hadap sana, panahnya ke sana. Tujuannya untuk apa? Untuk menghitung ini jarak yang sudah ditempuh pasien, jarak tambahnya berapa. Nah, jadinya kalau pasiennya hadapnya ke sana, nah otomatis yang belakang sini yang dihitung. Kalau pasiennya hadapnya ke sana, yang di sana yang dihitung. Nah jadinya kalau kalian sampai lupa, nah misalkan cuma buk silang tok, nah habis itu kalian lupa, aduh ini tadi ada sana ke sana ya, kan tidak mungkin deh, aneh banget kalau kita tanya pasien, mbak tadi jalan terus hadapnya sana pas sana, itu kan aneh banget deh. Nah kelihatan kalian itu tidak gatek ke pasiennya kayak gitu. Nah jadinya kadang ingatan kita itu sangat terbatas. Nah jadinya kita gunakan saja tanda yang mempermudah diri kita. Nah seperti itu. Kalau pasiennya sudah jalan, sudah mau kasih tanda, yang kalian lakukan selanjutnya adalah mendudukkan pasiennya, disuruh istirahat, lalu kalian lakukan post test. Di post test ini sama ada 5 pemeriksaan yang kalian lakukan: tekanan darah, nadi, suhu pernafasan, dan tingkat sesak nafas, untuk menentukan apakah pasien ini aman untuk pulang. Nah jadinya kalau belalah kok habis jalan, tekanan darahnya tinggi atau sesak napasnya ternyata tidak terkendali, nah itu harus segera kalian bawa ke fasilitas kesehatan. Nah makanya saya selalu sarankan 6 minute walking test ini selalu lakukan di fasilitas kesehatan, jangan dilakukan di rumah. Karena apa? Kalau di rumah resikonya adalah kalau ternyata ada apa-apa, kita repot di bawahnya. Kalau misalkan sudah kita lakukan di puskesmas atau di klinik atau di rumah sakit, kalau misalkan ada apa-apa langsung kita gledek ke IGD, selesai. Penanganan cepat, pasien segera tertolong. Kalau ternyata di rumah, bayangin deh, ya kalau rumahnya itu di sampingnya Queen Latifah, gampang deh. Gotongnya tinggal bawa, naik motor gitu, wek, tanjal 3 gitu tidak apa-apa. Nah bayangin kalau rumahnya ditusuk Bantul sana, naik turun, muter. Kamu kan Bantul kota ya? Yang saya maksudkan Bantul yang depannya masih hutan itu loh deh. Bantul semua kota. Hah? Bantul semua kota. Oh iya. 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 Nah, kalau ternyata jauh dari fasilitas kesehatan, iya kalau ternyata kita punya kendaraan yang memadai atau pasiennya punya kendaraan yang memadai, kalau ternyata enggak, itu kan repot lagi gitu kan, dan butuh waktu untuk nanti bawa pasiennya ke rumah sakit. Nah jadinya upayakan tes ini dilakukan di fasilitas kesehatan. Bu, kenapa toh Bu? Tesnya ini simple sekali loh, cuman jalan. Apakah iya segitunya untuk pasien pulmonar? Ringan itu bagi kita deh, karena kita sehat. Jadinya cuma jalan 6 menit, bahkan tak suruh jalan sejam. Kalau cuma jalan biasa, kita orang sehat kuat deh.
Tapi kalau orang dengan gangguan pulmonal, gangguan vaskuler, tes ini adalah tes yang sangat membahayakan. Nah, karena bisa saja tekanan darah itu berubah drastis setelah jalan, bahkan belum sampai 2-3 menit. Nah, jadinya tes ini sangat berbahaya bagi mereka yang memang punya komorbid tertentu atau punya komplikasi kondisi tertentu. Nah, makanya jangan ambil resiko. Nah, atau jika misalkan kalian visit ke rumah pasiennya, nah jangan berani-berani melakukan tes ini sebagai evaluasi. Tidak usah. Demi keamanan pasiennya dan demi keamanan kalian juga. Nah, seperti itu. Ya. Nah, lalu kalau post testnya sudah dilakukan, nah maka yang kalian lakukan selanjutnya adalah menghitung VO2 peak dan match-nya. Nah, rumusnya adalah 0,006 dikali buka kurung jarak dalam meter dibagi baginya dibagi gitu deh. Nah, jadinya jarak dibagi 0,3048 tutup kurung tambah 7,38 7, berapa? 38. Nah, jadi ya kayak gini boleh lah. Nah, jadi 0,006 jarak bagi 0,3048 tambah 7,38. Nah, misalkan jarak yang ditempuh pasien adalah 346 meter, berapa VO2 peak? Hitung sekarang pakai kalkulator. Saya tidak mau kalian hitung manual. Nah, kita mahasiswa fisioterapi ya dia, bukan mahasiswa matematika. Ya, hitung-hitung. Nah, kita tahu keterbatasan otak kita masalah hitung-hitungan itu sangat banyak gitu ya. Nah, hitung aja pakai kalkulator. Berapa tadi? 346 meter. Nah, cepet-cepetan sama saya ya, Dek ya. Nggak tahu. Sudah? Ya, sudah. Saya sudah selesai. Sudah? Berapa hasilnya, Dek? 14,19. Ya, tepat sekali. 14,191 sekian, komanya banyak. Nah, kalau pengen cepat ngitungnya, Dek, ini tak ajari caranya ngitung cepat ya. Nah, dalam 10 detik, bahkan nggak nyampe 10 detik, semuanya selesai. Caranya yang di dalam kurung kerjain dulu. Jadinya tadi 346 bagi 0,3048 sama dengan, langsung dikalikan 0,006 sama dengan tambah 7,38 sama dengan, ini hasilnya. Nah, langsung keluar. Jadinya kalian tidak perlu satu-satu gitu ya, Dek ya. Kayak kalian ngitung manual tidak perlu. Kalau sudah pakai kalkulator, tinggal kita itu bisa menyiasati cara menghitungnya atau tidak. Kita urutkan mana yang dikerjakan duluan, itu nanti hasilnya langsung keluar. Nah, dan besok saya mau kalian bisa menghitung semuanya dengan benar. Bahkan sampai ke koma-komanya harus benar semua. Nah, jadinya besok ngitungnya semuanya pakai kalkulator. Saya tidak mau ada yang ngitung pakai manual karena pasti salah. Saya bukannya seuzon ya, Dek ya. Nah, cuman ya kenyataannya seperti itu. Nah, jadinya besok kalian di rumah sakit itu tidak mungkin ngitung manual, tidak mungkin. Udah sekarang itu 2024. Kita harus bisa melakukan semuanya dengan cepat, menggunakan alat yang bisa mempermudah hidup kita, gitu ya. Selagi ada yang mempermudah, kenapa kita harus mempersulit diri, gitu kan? Nah, Bu, tapi kemarin kami disuruh ngitung manual, Bu, sama dosen lain. Itu kan kalian biar latihan, gitu ya. Nah, sama saya yang penting, Dek, goal saya adalah kalian bisa menghitung dengan benar. Benar itu adalah lebih penting daripada kalian berusaha terlalu keras gitu ya, Dek ya. Nah, work hard itu belum tentu selalu jadi yang terbaik gitu, Dek. Nah, kerja dengan cerdas gitu. Saya kalau melihat kalian ngitung gitu, Dek, ya ampun, mahasiswa nulis gitu-gitu, udah gitu salah lagi gitu, ya ampun, kasihan deh. Salah lama lagi. Jadi seperti itu. Nah, jadinya besok saya mau kalian
kalian bisa membuat lintasan dengan benar. Hitung benar-benar dengan tepat. Setelah itu kalian juga menghitung untuk jarak tambahan yang dimiliki oleh pasien itu juga dengan sangat tepat. Nah tadi teman kalian yang praktikum pertama itu bagus sekali deh. Nah jadinya dia itu pasiennya berhenti di tengah. Dia pakai midline untuk menghitung bahkan sampai jarak tambahan yang ada di dalam kotak itu dihitung banget sama dia. Sampai komanya itu benar-benar dihitung, hasilnya benar-benar akurat. Nah, Bu, segitunya banget ya. Nah jadinya besok silahkan praktekkan semuanya, siapkan semuanya dengan baik dan hitung semuanya dengan tepat. Nah jadinya kalian masuk ke sini deh, ngitung nanti bareng sama saya. Nggak nyampe 5 menit semuanya beres. Nah, kalian kalau udah sama pasien deh, yang penting itu adalah cepat dan benar. Nah cepat tapi salah, ya jangan ya. Nah tapi benar tapi lama, wah pasienmu nunggunya lama gitu. Mbaknya ini sebenarnya ngapain cuma ngitung lama nih, nggak karuan. Itu kan mengganggu juga. Nah jadinya gitu. Setelah kalian menghitung VO2 peak sudah beres seperti itu tadi, yang kalian hitung selanjutnya adalah nilai match-nya. Tinggal dibagi 3,5, langsung ketemu nilai match-nya. Nilai match ini adalah edukasi yang nantinya kalian berikan ke pasiennya, di mana pasien itu hanya boleh melakukan aktivitas di dalam lingkup nilai match ini, tidak boleh lebih. Karena kalau dia melakukan aktivitas di atas nilai match ini, nah maka resiko untuk timbul sesak nafasnya tinggi. Nah makanya kadang ada ide ya, orang yang dulunya main sepak bola tapi ternyata dia punya sakit tertentu, misalkan sakit jantung, dia tidak boleh lagi main sepak bola. Karena apa? Sepak bola itu nilai match-nya tinggi, sedangkan dia capaian match-nya sekarang itu jauh lebih rendah. Nah otomatis dia sudah tidak bisa melakukan aktivitas itu. Dan jangan dipaksa. Nek dipaksa yang terjadi adalah apa? Kondisi pasien itu bisa kumat lagi. Kalau dulu awalnya adalah serangan jantung, kumat serangan jantung lagi kayak gimana? Nah jadinya untuk menghindari hal-hal tersebut, maka kondisi yang seperti ini, nah kondisi pasiennya seperti ini harus kita edukasikan dengan tepat. Nah makanya kalau kalian berhubungan dengan kardiopulmonal, kardiovaskular, idealisme kalian itu harus dipakai. Kalian harus idealis, Bu, Ibu ini kondisinya seperti ini. Nah jangan ya Bu ya melakukan aktivitas di atas kemampuan Ibu. Nah soalnya nanti bisa kambuh lagi, nanti bisa sesek lagi. Nah nanti kalau bisa lebih buruk dari itu, nah kita tidak ingin hal itu terjadi. Nah jadinya memang harus kalian harus bisa menghitung dengan benar itu tadi deh. Nah itu ya. Sampai di sini 6 minute walking test. Ada yang mau ditanyakan?